jam 8 gitu lah. Maaf banget ya. Jadi kita udah bisa mulai ya, audiensnya udah makin nambah terus nih. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kayaknya yang pertama ya, kita kuliahnya malam. Karena kesibukan Kak Tessa nih. Sibuk banget. Jadi kita yang menyesuaikan waktu. Jadi Kak Tessa ini adalah alumni dari Teknik Elektro Unila. Tahun berapa ya Tessa ya? Saya angkatan 99 Bu Mel. Oh, angkatan 99 nih. Termasuk yang awal-awal lah. Tahun kedua berarti ya, mahasiswa tahun kedua di Teknik Elektro Unila. Jadi cukup senior nih. Tessa nih, mereka nih angkatan 2019 nih Tessa. Oh iya. Tapi kan Tessa 20 tahun ya berarti sama saya. Tapi kan Tessa juga profesi dosen juga ya. Iya, betul. Oke. Jadi saya jelaskan dulu nih KMM ini apa sih? Kepanjangannya apa ya? Susah banget kepanjangannya. Jadi ini program baru dari Kemendikbud ya. Mungkin Tessa udah pernah dengar juga. Ya. Jadi ini adalah bagian dari program MBKM. Jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Jadi ini yang dari sisi perguruan tingginya. Jadi ada MBKM itu ada yang dari sisi dari kementerian. Jadi yang meng-hire dari Dudi atau mitra itu adalah dari pihak Kemendikbud. Kalau yang ini program, jadi yang meng-hire sebetulnya Dudi itu adalah dari pihak perguruan tinggi. Saya berpikir mungkin ini adalah ini yang baru pertama di launching oleh dijalankan oleh kementerian. Dan alhamdulillah Unila itu salah satu proposal yang diterima. Dan dengan jumlah mata kuliahnya ada sekitar 18 mata kuliah. Dan salah satunya adalah teknologi multimedia. Satu-satunya teknik yang mengajukan ya mata kuliah ini. Yang mengajukan dari teknik. Nah, jadi ini sebenarnya memang serba baru. Semua serba newbie semua nih. Dasar programnya ini kan. Nah, seharusnya kan memang kita pakai Zoom nih, dari diktinya dijanjikan pakai Zoom, tapi biasalah sampai sekarang pun anggarannya belum turun. Zoom segala macam, ya biasa ya. Nah, jadi kalau saya berpikir bahwa program yang KMFI yang sedang jalankan ini yang kedepannya akan berkembang, perguruan tinggi yang diminta untuk menjalin MOU atau PKS kerjasama dengan mitra dunia usaha, dunia industri. Nah, jadi salah satu tujuan dari Menteri, dari Nadiem adalah kalau kita mengikuti ininya, jadi mahasiswa ini hanya tidak fokus dengan teori. Jadi mereka harus mengenal dunia kerja seperti apa, ilmu mereka yang teori dapat di kampus, pengembangannya di dunia kerja seperti apa. Nah, kalau yang di program yang satu lagi, yang MBKM yang di Dikti itu, ada beberapa skim, salah satunya adalah studi independen, ada magang, jadi full mahasiswa itu mereka yang pegang sampai sekitar 20 SKS. Sampai 20 SKS. Jadi program MBKM ini adalah biasanya mahasiswa itu satu mahasiswa itu ada 8 semester di kampus. Sekarang hanya diwajibkan 5 semester aja di kampus, 3 semester boleh di luar. Nah, programnya itu kalau yang studi independen, kayak kami ini ada beberapa anak teknik elektro sekitar 20-an juga yang kuliah studi, mereka juga melamar dan juga ada proses proses penerimaan segala macam, seleksi. Nah, dan mereka itu memang kalau saya lihat ya betul-betul kuliah 20 SKS itu capaian pembelajaran itu langsung ke dunia praktis deh, dunia kerja. Teori juga mereka diajarkan. Nah, kita di Unila, nih kita di Teknik Elektro, satu-satunya mata kuliah yang diikut KMM ini adalah teknologi multimedia. Basicnya sebetulnya di mata kuliah ini adalah sebetulnya kalau di kami memang ada juga mata kuliah ini udah kira-kira
2 tahun kami buka di Teknik Elektro. Tujuannya adalah mengikuti, itu juga saran-saran dari alumni yang kemarin sebelumnya kita undang ya, Tesar. Ya. Apa sih kurikulum apa yang bisa mensupport ke mahasiswa ini mengikuti perkembangan dunia kerja gitu. Jadi mata kuliah teknologi multimedia ini adalah salah satu untuk masukan dari para alumni, dari stakeholders luar segala macam ya. Jadi ini berbasis sebetulnya perkembangan startup, terus juga mereka belajar untuk membangun aplikasi berbasis Android, bagaimana mereka membangun pakai bisa Java segala macam gitu ya. Nah itu teori. Nah untuk pengembangannya maka kita di program ini adalah diundang Dudi gitu loh. Jadi kalau kalian tahu ya, kalau misalnya Tesar termasuk salah satu alumni Teknik Elektro yang di bidang IT yang leading lah kalau kita para dosen bilang gitu ya, dengan produk-produk produk Lightbit yang di aplikasi yang dikembangkan oleh Tesar. Jadi perusahaan itu juga rata-rata banyak mengundang teman-teman, mengajak teman-teman Tesar juga ya awalnya untuk pengembangannya. Jadi nanti kalian bisa belajar dari Kak Tesar. Ini kakak apa bapak udah nih sekarang Tesar nih. Kalau di sini kakak aja deh biar kelihatan muda. Jadi kalian bisa bertanya bagaimana mengembangkan suatu perusahaan berbasis IT startup gitu ya, karena Kak Tesar ada di dua-dua, ngajar juga ya Tesar di ini kan di Jakarta juga ngajar, juga di Dudi juga. Nah untuk jelasnya nih Kak Tesar nih ada di bidang mana segala macam. Saya langsung aja sama Kak Tesar nih mulai ininya. Oke. Baik. Saya diberi waktu berapa Bu Mel? Waktunya biar saya bisa 90 menit. 90 menit ya, oke. Nanti ingatkan ya kalau kelamaan takutnya nanti nggak sadar. Oke. Makasih Bu Mel atas kesempatan malam ini, dan mohon maaf nih ya saya minta waktunya malam. Mungkin bukan hanya kelas ini yang malam, jadi saya juga ngajar selalu minta malam Bu Mel. Dan alhamdulillah murid-murid saya menurut semua mau bisa gitu. Bahkan pernah ada kelas saya jam 11 malam pernah Bu Mel. Saya nggak pernah Tesar, nggak sanggup. Dan alhamdulillah mereka seneng-seneng aja gitu ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau pas kita lagi bisa pagi ya pagi, nggak apa-apa juga. Oke. Ini saya mulai aja ya. Nanti saya coba sharing screen. Window mungkin ya. Oke, bukan window berarti ini. Ini saya agak jarang juga pakai. Ini yang free. Dan juga kalau pengalaman dari mahasiswa bilang dibandingkan Zoom dengan Google Meet, mereka lebih ringan pakai Google Meet. Zoom cukup memakan kuota. Ya. Ini nge-share screen yang mana Bu Mel ya? Ada Windows sama tab. Biasanya pilih yang mana? Ada itu present now. Jadi di bawah itu ada present now. Klik. Klik present now-nya. Nah, klik terus diklik yang share mana kotaknya, klik. Nanti di bawah yang share-nya berganti warna biru deh. Klik dulu. Oh iya. Oke. Nanti langsung menuju ke ininya Tesar, slide-nya Tesar. Oke. Sudah muncul belum nih slide saya? Udah ada. Sudah ya? dong. Saya zoom ya. Zoom nggak nih? Oke. Enggak ya? Udah bisa. Ini udah boleh di zoom juga nggak apa? Ini sudah saya zoom nih. Ke zoom nggak tuh ya? Nggak keluar ya? Nggak zoom ya? Udah jelas, Pak. Oh jelas ya? Oke ya, lanjut ya, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua. Malam ini mungkin ini sesuai dengan titipan Bu Mel juga ya. Jadi saya nggak terlalu teknis ya. Jadi saya lebih ke praktisi. Jadi saya campurkan antara pengalaman saya di startup tentu ya sama dunia teknis tentunya, supaya nanti adik-adik juga mendapatkan pengalaman ya tentang dunia kerja ke depan seperti apa. Jadi mungkin saya sedikit cerita saya di kampus dulu ya. Jadi saya dulu di kampus tuh termasuk yang ini Bu Mel, penghuni terakhir Bu Mel. Tapi ini nggak usah ditiru ya, ini mungkin keburukan saya gitu ya. Jadi
mungkin bukan hanya saya sih, hampir semua dulu itu lulusnya hampir di ujung-ujung gitu ya. Nggak tahu sekarang masih budayanya seperti itu enggak, saya nggak tahu. Nggak boleh lagi sekarang, Tessa. Nggak boleh lagi ya. Itu, karena masa huni mereka di kampus itu memberikan penilaian untuk akreditasi. Nah, MBKM ini salah satu cara untuk supaya mereka cepat keluar dari Unila. Saya setuju. Nah, kalau dulu teman-teman kita dulu itu kebanyakan nggak lulus, bukan nggak lulus ya, lama gitu ya di saat skripsi biasanya. Nah itu kabur-kaburan tuh biasanya tuh. Kuliahnya udah selesai, skripsinya menghilang dari peredaran. Nah, termasuk saya dulu tuh. Nah kalau saya kebetulan memang kerja duluan. Nah itu yang juga bakal menjadi masalah nih ke adik-adik ya kalau mencoba seperti saya gitu ya. Jadi dulu saya termasuk salah satu mahasiswa Unila yang diterima di LG. Bayangin, itu kan perusahaan besar ya, perusahaan munafik lah bisa dibilangnya LG. Dan yang nggak lulus tuh, yang belum lulus maksudnya belum lulus kuliah itu saya doang yang terima. Dan lucunya saat itu si SR itu nerima saya gitu, padahal saya udah jujur-jujuran, Bu, saya ini belum lulus loh gitu, saya ini masih skripsi loh gitu kan. Tapi ternyata karena dulu atasan saya itu kan orang Korea langsung, kebetulan di bagian IT-nya kan, kalau saya bukan di produksinya gitu kan. Kalau teman-teman kita kebanyakan di produksi gitu, saya di bagian IT-nya. Suka gitu loh. Padahal saat itu yang di interview itu bukan hanya saya kan, ada yang dari alma mater lain ya, bahkan mungkin lebih bagus dari kita saat itu ya kan. Saya kan dulu angkatan kedua, belum dikenal lah mungkin saat itu kan. Tapi si orang Korea itu namanya Mr. Park gitu ya, itu benar-benar kekeh harus saya yang masuk gitu. Makanya si HR itu nggak bisa nolak gitu saat saya bilang, ini saya masih lulus, saya belum lulus nih, nggak apa-apa Pak, Mr. Parknya udah suka gitu kan. Nah, ini saya mau ngasih tip ya, ini bukannya ria gitu ya. Kenapa kok saya bisa begitu? Karena saya punya skill ya, yang sudah saya asah semenjak saya masih kuliah gitu ya. Nah, saya berharap ya, apalagi ini sekarang dosennya udah lebih tanda kutip lebih support ya. Kalau dulu kita bukannya kita merasa dibedakan ya, tapi dulu memang kondisi kita berbeda sama adik-adik sekarang. Mungkin dulu Bu Mel tahu ya, mungkin setengah dulu kita semua serba baru. Dosennya baru mengajar. Nah, iya. Kondisinya udah seperti belum perang setengah perang. Bahkan jadi kondisi Tessa jadi mahasiswa itu, Tessa masuk 99, saya tamat S1 itu 97. Nah, itu dia. Jadi kita nggak beda-beda jauh nih Tessa nih. Betul. Jadi makanya angkatan dari 98 ya, 98, 99, 2000 sampai 2001 kalau sama dosen kayak adik kakak aja sebenarnya, karena sebenarnya secara umur juga nggak terlalu beda jauh ya Bu. Karena waktu zaman itu S1 udah bisa jadi dosen, zaman sekarang S3 gue praktek. Betul. Nah itu menarik gitu, jadi bayangin kita elektro gitu kan, teknik elektro di Unila nggak punya lab komputer. Nah itu lucunya dulu. Jadi kita nge-lab komputer itu dulu numpang di ini, kalau Bu Mel masih inget di ini perpustakaan Bu Mel. Itulah. Jadi pokoknya tapi itu masa, kalau kami dosen ya bilang ya Tesar, itu masa-masa the bestnya teknik elektro 98, 99, 2000 itu adalah masa-masa the bestnya elektro. Betul, makanya ini yang saya mau tularkan kemarin. Masuk kemarin pas kita mubes ya di Himatro, mungkin ada juga kalian ikut mubes juga sama saya, mungkin saya ngomongin gitu ya. Jangan sampai kita kaum terdahulu yang sangat terbatas fasilitasnya gitu. Kok yang tadi kata Bu Mel, kok malah kelihatan lebih berhasil. Itu maksud saya, jangan sampai ini jadi jadi cerita yang nggak bisa berulang gitu. Saya maunya keberhasilan angkatan awal itu bisa terus bergulir gitu. Bahkan harusnya saya berharap adik-adik tingkat ini harusnya lebih hebat dari kami gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Jangan sampai terjadi degradasi atau kemunduran gitu ya. Karena kita memupuk ya, tanda kutip ya, kita berusaha menancapkan bahwa alumni Elektro Unila itu termasuk yang the best gitu. Dan
kami berusaha keras gitu dimanapun kami berada. Dan alhamdulillah sih kakak-kakak kita gitu ya, kakak-kakak tingkat kita itu udah mulai menorehkan itu gitu ya. Mungkin kalau saya di dunia startup, mungkin silakan, bukannya saya Moria ya, silakan googling lah nama saya gitu kan, berapa halaman di Google gitu kan, silakan gitu kan. Itu kan kalau misalkan menjadi apa namanya kebanggaan ya, tanda kutip ya, alma mater itu bisa sebenarnya gitu kan. Makanya saya sangat berharap alumni-alumni berikutnya harusnya lebih bagus lagi dari saya gitu. Saya berharap seperti itu. Contoh nih ya, contoh kayak tunggu tuh Sar. Ya. Peserta kita ini nasional, 30% dari luar. Oh, ada dari luar juga ya? Oke. Iya. Lupa dari luarnya dari Unil, maksud saya di Lampung juga atau luar Lampung? Karena ini programnya buka nasional, jadi ada yang dari Palembang, ada yang dari jauh-jauh juga nih. Oke. Siap. Saya nyampaikan. Tapi nggak apa-apa, ini kan motivasi ya, perjuangan. Ya, motivasi. Ya. Intinya cerita ini kan menunjukkan bahwa dulu Unila terutama ya, Unila ini nggak dikenal terus terang. Elektro kita tuh nggak dikenal sama sekali gitu ya. Yang kemarin yang tadi saya cerita gitu, lawan saya saat itu ya pasti Big Five gitu kan. Ketika kita interview udah pasti ya lawan-lawan kita ya kampus Jawa yang udah terkenal gitu kan. Unila malah sering disebut yang nggak tahu sampai sekarang masih nggak. Kamu dari mana Unila? Oh, Lambung Mangkurat ya. Pasti kesana arahnya. Nggak tahu Unila itu Unis Lampung. UBL sekarang. Oh gitu. Jadi kalau kita Unila, Universitas Bandar Lampung ya. Oh gitu, masih penting tuh, penting. Kalau dulu Lambung Mangkurat aja nggak tahu Lambung Mangkurat di mana. Tapi ya segitulah brandnya Unila yang nggak terlalu dikenal lah tanda kutipnya satu, apalagi elektronya gitu ya. Nah itulah kesusahan kita saat itu untuk bisa bisa menunjukkan bahwa kita ya nggak terbelakang lah tanda kutip itu. Oke, mungkin saya lanjut ya ke materi. Jadi saya coba membahas hari ini tentang digital disruption and innovation gitu ya. Karena sejatinya adik-adik ya yang masih di kampus gitu ya terutama itu adalah masa-masa kemasan menurut saya untuk memupuk kesempatan kalian untuk menjadi orang yang luar biasa di kemudian hari gitu. Kenapa saya bilang? Karena di kampus itu pertama kalian masih waktunya luang, tanda kutip nggak ada kesibukan lain, harusnya ya nggak ada kesibukan lain. Makanya saya nggak berharap kalian punya kesibukan lain ya di luar kampus, gitu ya. Jangan sampai nih misalkan kalian sibuk dagang, misalkan ya. Jadi dagangnya lebih utama ke dunia kampusnya ditinggalkan. Itu jangan, gitu ya. Karena kenapa? Itu nggak menambah skill kalian nanti, percuma gitu ya. Kecuali kalau dagangnya mungkin dagangan inovasi kalian, itu lain cerita gitu ya. Tapi kalau yang nggak ada hubungan sama sekali dengan teknologi, sebaiknya tinggalkan. Tapi kalau masih ada erat hubungannya, nggak apa-apa gitu ya. Misalkan kalian buat PCB untuk dijual gitu ya, itu kan berhubungan elektro, misalkan itu kalau menurut saya sih masih fine-fine aja gitu ya. Tapi kalau nggak ada hubungan dengan dunia kampus, sebaiknya tinggalkan gitu ya. Karena kenapa saya bilang, di dunia kampus itu adalah dunia kalian untuk menerpa hidup kalian tanda kutip untuk lebih baik ke depannya itu ada di kampus menurut saya gitu. Kenapa? Nih saya sekarang lagi daftar S3 juga nih Bu Mel. Gitu. Ini lagi coba daftar, mudah-mudahan diterima nih. Di mana nih? Rencana saya di Universitas Brunei Darussalam Bu Mel. Gitu. Jadi kebetulan ada rekan saya yang sudah ada jadi dosen sana gitu. Dan saya juga baru tahu ternyata passing grade atau rating kampusnya lumayan bagus ya. Bahkan kampus kita kalah semua sama dia. Karena mereka fokus. Iya, aja saya bilang, wah keren juga nih, baru kedengeran langsung. Nah itu maksud saya itulah dunia luar ya. Kadang-kadang yang kita kira-kira malah lumayan keren juga gitu. Ternyata mereka lebih cepat gitu majunya. Nah, cuman yang saya ingin tunjukkan apa? Tetap walaupun kita udah S3 gitu ya, bahkan mungkin udah postdoc gitu, tetap mau ditanya S1-nya di mana. Bener ya? Bener ya? Alma mater kita. Betul. Saya sampai sekarang kalau ditanya alumni mana? USU. Betul. Walaupun S2-nya ITB, S3-nya di Ceko, tetap aja alma mater itu melekat adalah dengan S1 kita. Itu maksud saya. Kenapa? Ternyata di luar masalah S1, ternyata saya juga merasakan kesuksesan saya bisa sukses itu karena Unila gitu loh. Karena selama saya hidup di Unila itu
saya jadi sekarang. Bukan karena saya S2-nya di X atau S3-nya di Y gitu ya, bukan itu. Gitu. Makanya apa istilahnya? Golden age kali itu ada di kalau kalian kan berapa lulus SMA gitu ya sampai mungkin 22 tahun itu lulusnya gitu kan. Itulah masa kemasan kalian. Kenapa kalian akan dilihat oke apa enggaknya itu contoh ya, ini masukan lagi. Kuliah mungkin Pak Adian termasuk tahu lah ya. Pak Adian, mungkin Pak Eko yang sering berinteraksi dengan saya karena saya dulu asisten komputer juga kan di lab komputer. Saya termasuk orang yang seneng ngulik gitu ya. Bahkan beberapa tahap ya tanda kutip ya banyak case gitu dosennya belum tahu, saya udah tahu duluan gitu. Kenapa? Karena saya belajar duluan. Bukan berarti dosennya lebih rendah, bukan gitu ya. Contoh saat itu database. Mungkin orang jarang yang belajar database dalam. Di Unila ya nggak ada lah. Yang dalam belajar database belum ada saat itu, orang Unila aja baru bangun kan gitu kan kasarnya. Akibatnya apa? Saya mencari ilmu database itu di Jakarta. Jadi ketika rekan-rekan libur gitu kan, misalkan ada liburan semester atau ada yang ngambil semester pendek gitu ya, itu saya ambil kesempatan saya ngambil kursus di Jakarta. Gitu. Supaya apa? Supaya saya punya keilmuan yang jauh lebih dibanding teman-teman lain. Itu tujuan saya. Tapi bukan untuk sombong. Justru saya ngasih tahu lagi ke teman-teman bahwa ada ilmu baru nih. Keren nih. Dulu saya belajar SQL Server saat itu ya. Keren nih, ternyata SQL Server bisa gini. Saat itu mungkin belum ada kali orang mau install SQL Server saat itu ya gitu ya. Karena mungkin itu kan banyak di dunia korporat gitu biasanya yang tahu itu gitu kan. Tapi saya udah memperkirakan ini akan dibutuhkan nih. Kalau nanti saya kerja pasti dibutuhkan. Dan banyaklah ilmu-ilmu lain yang saya belajar duluan di saat saya masih di kampus. Itulah yang membuat, nah ini kalau saya runut lagi ceritanya, kenapa kok saya melamar kerja dan saya belum lulus. Jadi saat itu saya melamar kerja di LG pertama kali ya, di LG Innotek di Cikarang. Itu ada 4 rekan kita di Unila kebetulan, atau ada 5 rekan kita di Unila saat itu ya. Sudah ada 2 yang bekerja di di LG saat itu, sudah masuk duluan. Nah saya direferensi oleh salah satu yang udah masuk itu gitu kan. Nah saat itu kami masuk kan baru. Dan lawannya bukan hanya Unila, saya bilang tadi ada dari kampus luar ya, yang maksudnya yang lebih bagus lagi lah dari Unila saat itu. Tapi kenapa kok kebetulan si Mr. Park tadi kok milih saya? Karena semua yang ditanya si Mr. Park itu saya bisa jawab. Sesimpel itu sebenarnya. Hampir nggak ada pertanyaan si Mr. Park itu yang nggak saya jawab. Kenapa? Karena saya udah tahu semua. Karena saya udah belajar semua. Kira-kira si kantor ini butuh apa? Oh server. Misalnya dia tanya tentang server. Saya udah tahu Linux, saya udah tahu Windows Server gitu kan, karena saya belajar duluan. Jadi pas ditanya, kamu udah pernah gini belum? Udah pernah Pak, gitu kan. Tentu bahasa Inggris ya. Nah ini juga bahasa itu penting ya, Bu Mel. Mungkin nanti ini juga termasuk apa ya? KBM ini apa KMM ini mestinya bahasa Inggris juga termasuk salah satu yang penting Bu Mel ya nanti ya. Ada program dari dilatih ya. Ada program MBKM ini kan ya, Tesar ya. Jadi mahasiswa itu bisa mengajukan melamar untuk sekolah untuk kuliah 1 semester di luar negeri, bisa di Amerika, Australia. Nah, itu kesempatan sangat besar. Betul. Jadi kalau nggak bisa bahasa, yang katanya bahasa itu adalah jendela dunia, jendelanya ketutup semua kalau kita nggak bisa bahasa. Dan saya merasakan itu Bu Mel. Jadi bayangkan kalau misalnya saat itu Mr. Park itu saya nggak bisa bahasa Inggris, saya ngomong apa sama Mr. Park kan gitu katanya kan. Jadi bahasa itu penting. Dan mungkin salah satu yang membuat dia tertarik sama saya karena bahasa Inggris saya termasuk lancar saat itu gitu ya mungkin. Maka saya bilang bahasa Inggris penting. Kalau saya kebetulan saya ngambil LIA gitu ya. Jadi saya karena saya lahir di Jakarta, jadi saya udah LIA dulu sebelum di kampus. Tapi belum lulus kan, LIA kan ada jenjangnya kan. Dulu sampai intermediate. Terus saya lanjut di LIA Lampung tuh. Nggak tahu masih ada gak tuh di jalan apa tuh yang sebelah Artomoro ya dulu nggak salah, tahu sekarang masih di situ gak letaknya itu. Nah, saya lanjutin itu sampai lulus. LIA sampai lulus, sampai khatam lah kasarnya. Advance 4 kan kalau di LIA itu. Jadi, kenapa saya tahu bahasa Inggris ini penting. Jadi semester 4 itu saya udah lulus LIA. Udah khatam. Makanya Inggris saya termasuk bagus. Mungkin dulu dosen bahasa Inggris kita tuh Pak Lukman. Tahu sekarang masih gak nih Pak Lukman.
Sekarang Pak Ardian. Oh, Pak Ardian gantian ya. Jadi Pak Lukman, lucu nih, ini ada cerita lucu juga nih. Kan nostalgia dikit nggak apa-apa ya. Ya. Jadi karena bahasa Inggris itu kan beberapa teman kita nih momok. Banyak teman kita pinter ya, nilainya pinter gitu ya, tapi bahasa Inggrisnya jebloknya minta ampun. Saya juga nggak ngerti itu kenapa baik yang begitu. Nah, Pak Lukman ini lucu. Jadi pas ada berapa pertemuan gitu dia selalu kasih bonus lah atau kuis lah gitu ya. Kalau bisa jawab ini langsung nggak usah ikut kuliah lagi. Tuh Pak Lukman tuh sering gitu tuh. Gitu kan. Adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau menurut saya sih saya bisa jawabnya dengan cepat gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman susah ngejawabnya gitu kan. Tadi saya ingin mau terus nih gitu. Akhirnya saya pada nggak jawab, akhirnya saya jawab saat itu. Gitu kan, ada pertanyaan yang menggelitik lah menurut saya, ini harusnya bisa jawab lah, gampang banget gitu kan. Akhirnya saya jawab, Pak Lukman, saya jawab ya. Dan jawaban saya benar, udah kamu dapat A, kamu nggak usah kuliah lagi. Enggak Pak, saya tetap mau kuliah ya Pak. Ya itulah lucu-lucunya kadang-kadang ya. Jadi baik lagi ya, ini berhubungan dengan elektro. Coba ambil skill kalian dari semenjak kuliah. Apapun itu, kalian senang di electrical, maksudnya di rangkaian listrik, ya perdalam gitu. Sekarang apa? Jagonya teknologi IoT, ikuti IoT. Sekarang apalagi internet udah sehebat, udah lebih keren lah, gak kayak zaman kita. Dulu kita mau internet ya, Bu Mel mungkin udah tahu ya, kita harus ke warnet dulu. Berarti zaman 99 itu kan, Besar ya, jalan 99 itu, saya masih kuliah di ITB itu. Untuk bisa mengakses email itu ngantri di perpustakaan ITB gitu, ngantri panjang banget. Terus cuma dikasih waktu misalnya cuma 15 menit, soalnya antrian panjang. Kalian sekarang bisa mengakses internet, bisa di mobile dengan sangat high speed ya. Dulu itu kalau mau tahu kecepatan internet tahu nggak dulu berapa? Cuma 64 kbps, bayangin. Bayangin kalian 64 kbps, sekarang kalian dikasih 2 mega aja udah merasa lambat kan gitu kan. Dulu 64 kbps, lambatnya setengah mati. Jadi kalau mau download file 1 mega itu bisa berjam-jam, kita bisa kadang-kadang. Nah, itulah dunia zaman dulu ya. Ini saya ingin ceritakan ini biar kalian aware gitu. Ternyata orang dahulu itu lebih sulit loh dari zaman sekarang gitu ya. Tapi kok saya waktu itu kuliahnya 99 tuh di ITB itu S2 ya. Ya. Jadi untuk bisa mengakses email ITB itu aja masuk ke perpustakaannya bayar 10.000 bro. Itu banyak banget zaman dahulu itu 10.000. Betul. Jadi kita dulu warnet saya ingat 1 jam itu kok nggak salah ya 2.000 sampai 3.000 1 jam. Bayangin kalau kita sehari bisa 5 jam berapa duit kita hilang. Padahal kita juga nggak kaya-kaya amat kan mahasiswa kan. Tapi itulah hambatan kita ya. Nah balik lagi, kami cerita ini bukan untuk ria ya. Ini menunjukkan bahwa dahulu itu lebih susah gitu loh. Untuk mencari judul, mencari download. Waduh beratnya setengah mati gitu ya. Banyak halangan. Nggak kayak sekarang, YouTube dulu belum ada. Jadi, susah lah kita mau cari sesuatu tuh susah. Kalau nggak kita harus kursus, yang ngeluarin duit, intinya lebih banyak ngeluarin duit dan waktu. Bahkan kita mungkin kayak tadi saya harus khusus ke Jakarta, mungkin harus ke Bandung gitu ya kalau mau bagus. Karena saat itu di Lampung mungkin susah gitu ya. Itu. Oke, saya mulai masuk ya ke materi. Oke. Nah, ini mungkin sedikit gambaran apa saya sekarang. Jadi saya sekarang memang fokus saya di Lightbig gitu ya, tapi Lightbig ini sebenarnya berkembang menjadi perusahaan startup yang membangun banyak aplikasi ya, bukan hanya Messenger. Gitu. Jadi sekarang kita juga bangun ada ERP, ada marketplace, bahkan untuk payment juga ada. Gitu ya. Jadi banyak pengembangannya setelah kami membuat Lightbig Messenger. Lalu saya juga pernah, ini baru berakhir Maret kemarin, jadi saya dulu sempat menjadi ketua Mastel 2 tahun gitu ya. Lalu juga, ini masih sampai sekarang, jadi kalau rekan-rekan googling nama saya nih dengan kata kuncinya DIC, ini saya sekarang menjadi ketua umumnya gitu ya. Ini bisa dibilang menjadi salah satu narasumber digital untuk para media biasanya, untuk bertanya kepada kita, karena kita kumpulan dari banyak praktisi. Nah, sekarang juga saya aktif di blockchain yang lagi heboh gitu ya, blockchain. Jadi ada beberapa asosiasi. Nah, kalau saya di asosiasi namanya Blockchain Nusantara. Jadi kita banyak juga membantu ya melakukan literasi tentang blockchain. Blockchain itu bukannya blok apa istilahnya BTC ya, bukannya Bitcoin aja ya. Blockchain itu sebenarnya suatu teknologi
desentralisasi dari database ya, tapi dengan kemampuan yang jauh lebih complicated dibanding database biasa gitu ya. Dan ini kurang lebih pengalaman saya di 10 tahun terakhir gitu ya. Jadi sebelum saya buat Lightbig, saya pernah kerja di Indomaret ya. Saya jadi IT manager di Indomaret Pusat dulu. Lalu sebelumnya pernah di Tri di GSM ya, Tri di Telco. Lalu pernah juga di Telkom sebelumnya. Lalu ya LG ya termasuk gitu ya, awal-awal LG gitu ya. Dan sekarang saya banyak menjadi pembicara di banyak kampus gitu ya, seperti sekarang gitu ya. Lalu juga menjadi tanda kutip narasumber di government gitu ya. Saya menjadi sering lah banyak untuk regulasi-regulasi yang terkait dengan digital tentunya. Nah ini jadi sekarang super app Lightbig itu jadi super app ya. Jadi kita nggak hanya chatting, kita juga bisa ada e-money-nya gitu ya, kayak GoPay, OVO gitu, kita ada e-money juga. Lalu kita ada marketplace, ada social media, ada online education kayak Ruang Guru gitu ya, mungkin akan tahu ya, ada donasi kayak kitabisa.com gitu ya. Jadi kita memang pengennya nih, niatnya Lightbig itu pengen jadi kayak WeChat gitu. Di China itu namanya WeChat. Aplikasi yang kayak kita itu namanya WeChat. Super apps yang banyak dipakai. Ya, sorry, slide-nya nggak jalan deh kayaknya. Slide-nya nggak jalan? Yang lain gimana? Iya, nggak jalan. Nggak jalan, Pak. Oke, saya... Belum jalan, Kak. Sekarang di mana? Di halaman apa yang terlihat? 1 masih. Oh gitu, ya ampun. Saya udah pindah berapa halaman nih? Oke, saya buka ini, saya buka PDF-nya. Oh gitu. Oke, ntar saya ini lagi ya. Saya tutup istilahnya? Present share lagi. Present share lagi. Koneksi kali ya. Mungkin. Oke. Atau saya nggak usah full screen ya. Tapi kebaca nggak kalau kecil gini? Kebaca. Baca ya? Nggak apa-apa gini aja ya? Baca, Kak. Oke, ini halaman 2. Kelihatannya halaman 2 ya? Ya, ini halaman 2. Oke, profil saya ya. Oke, yang ini super app ya? Udah geser? Oke, sudah lagi. Oke. Nah, ini yang sekarang ya, jadi bukan hanya tadi chatting ya, jadi kita juga bisa ada e-money, ada marketplace, ada social media, ada online education, ada donasi gitu ya. Jadi kita mau jadi seperti WeChat lah ke depannya gitu ya. Oke, mudah-mudahan bergerak. Berikutnya, ini bergerak? Tidak. Oh, apa gitu ya? Bukan ini. Saya putus lagi. Kayaknya nggak bisa di zoom, nggak bisa di full screen ya, masalah nih kayaknya nggak bisa di full screen. Jadinya dia harus kecil. Pas screen-nya itu ke jendela yang full screen-nya, Kak. Gimana caranya? Saat full screen kan ketutup belakangnya. Ya, ini kan kalau saya full screen kan kondisinya udah di depan kan, nggak bisa ke belakang lagi. Gimana caranya? Maksudnya nggak bisa ke belakang gimana nih? Ini udah bisa kok, Tesar. Ini kondisinya full screen atau kecil ya? Saya mau tahu. Kecil, Pak. Kecil kan? Oke. Ini kalau saya full screen di sana nggak full screen berarti ya? Di rekan-rekan nggak full screen ya? Enggak. Iya. Enggak. Oh gitu ya. Udah kalau gitu nggak usah saya full screen deh. Saya pikir tadi full screen ngaruh. Oke. Saya nggak usah full screen kalau gitu. Seperti ini aja ya. Iya. Oke, ini pencapaian kami di 5 tahun terakhir ya. Kita juara 1 berturut-turut di Liga Digital Indonesia. Ini yang mengadakan Kominfo, APJI gitu ya. Ya, alhamdulillah kita dapat juara berturut-turut di 2 tahun terakhir. Oke. Ini bergerak ya slide-nya ya. Oke. Nah, ini yang menarik nih. Jadi Lightbig itu berapa kali mengalahkan pesaing kita yang global ya, kayak BlackBerry Messenger satu masih ada, lalu ada Line, lalu ada Yahoo gitu ya, ada Facebook Messenger, kita juara 1 saat itu ya. Ini menarik gitu ya. Jadi ini mematahkan bahwa Indonesia tuh nggak bisa mengalahkan global tuh, ini sebenarnya salah satu kata kuncinya gitu ya. Jadi ketika kita ada kemauan gitu ya, sebenarnya bisa. Cuman memang ini nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena untuk bisa mempertahankan ini
bukan hanya masalah teknologi gitu ya, tapi ada masalah yang lain yang harus kita persiapkan ya. Mungkin nanti di slide berikutnya yang bisa saya share lagi ya, nanti apa sih yang harus kita siapkan saat membangun startup gitu ya. Oke, saya next lagi. Nah, ini publisitas kita ya. Ini yang pertama kali Lightbig muncul tuh di sini, di Bloomberg yang paling kiri itu ya. Ini media asing. Itu saat itu saya masih sebelumnya saya masih bekerja di Indomaret tadi. Saya IT manager di Indomaret Pusat. Bayangin saat saya membuat itu kan masih saya bekerja ya di perusahaan lain gitu kan. Tapi pas launching pertama, nah ini lucu nih Bu Mel, mungkin baru tahu kali sejarahnya Lightbig itu. Jadi pertama kali saya launching itu bulan Agustus tahun 2014, saya ingat banget. Tanggal 14. Itu pertama kali saya ngomong itu ke Pak Lukman. Karena Pak Lukman termasuk akrab lah dulu karena kita sharing-sharing tentang komputer ya gitu. Jadi pas saya pertama kali upload ke Play Store itu saya langsung WhatsApp ke Pak Lukman saat itu, malam itu. Pak, cobain dong. Niat saya cuma untuk suruh nyobain doang, Pak Lukman. Ini saya buat aplikasi nih, chatting, saya bilang gitu saat itu. Tapi saya bilang ini belum disebar ya Pak Lukman, untuk internal dulu, saya bilang. Soalnya kita masih testing lah, saya bilang belum sempurna gitu ya. Saat itu Pak Lukman tuh yang tahu pertama kali. Ya sejarahnya itu memang yang tahu orang luar itu cuma Pak Lukman saat itu. Di luar teman-teman yang buat ya gitu ya. Entah kenapa ternyata setelah saya kasih tahu Pak Lukman itu banyak downloader lagi. Saya lihat ini siapa lagi yang download? nambah terus gitu ya. Entah siapa yang memviralkan gitu ya. Tapi ternyata pas saya tanya ke Pak Lukman, kok jadi banyak nih yang download? Ya tadi saya ngasih beberapa orang sih katanya kasih tahu. Jadi coba gitu. Nah tapi saya nggak tahu sampai sekarang ya. Ini siapa terdakwanya sehingga akibatnya itu di 2 bulan awal itu akhirnya itu masuk ke trending topik tadi yang gambar sebelumnya gitu ya. Jadi kita pernah bercokol di nomor 1. Padahal saya nggak ada iklan, nggak ada konten, saat ini belum ada konten-konten viral gitu ya, nggak ada sama sekali gitu ya. Dan tiba-tiba saya juga termasuk yang nge-share ke grup-grup saya semua, ke grup SMA. Mungkin semua juga pada saat itu saya share ke teman-teman kuliah S1, semua grup saya ikuti, saya suruh ini punya anak bangsa. Nah, itu kalimatnya, kalimat pembukanya. Dan itu benar-benar viral saat itu. Dan akhirnya si wartawan ini yang Bloomberg ini email kami supaya kami masuk acara mereka. Tech Now dulu acaranya, ingat saya siang gitu ya. Ini live acaranya, bukan tapping ya, jadi live langsung. Bayangkan saat itu saya masih bekerja, suruh masuk TV, media lagi. Wah ini nggak bisa nih dalam hati saya nih. Saya harus fokus nih ke Lightbig. Nah ini juga nanti rekan-rekan mungkin akan bisa mengalami seperti saya juga. Jadi ketika rekan-rekan mungkin masih bekerja di satu perusahaan terus berusaha menjadi entrepreneur gitu ya, atau menjadi wira swasta gitu ya, kadang-kadang dilematis. Kapan memutuskan untuk keluar dari pekerjaan kalian? Entah itu pekerjaan itu bisa jadi dosen, bisa jadi gitu kan, atau pekerjaan di kantor gitu ya, atau PNS gitu. Itu kadang-kadang keputusan itu berat. Gitu. Apalagi saat itu comfort zone ya, artinya saya lagi nyaman. Nggak ada masalah saya dengan kantor saya, gaji juga lumayan besar gitu ya, fasilitas oke gitu, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika dihadapi seperti itu, akhirnya kita goncang juga nih. Gimana nih? Akibatnya ya udah saya berpikir keras, termasuk konsultasi ke keluarga, gimana nih? Akhirnya saya putuskan, gara-gara si Bloomberg inilah saya resign. Dan saya fokus ke Lightbig saat itu. Jadi bayangin, saya memutuskan itu nggak ada sebulan lah, kurang 2-3 minggu, saya memutuskan resign untuk bisa masuk di TV ini. Gitu, karena saya rasa mungkin ini panggilan Tuhan juga ya. Artinya kadang-kadang Allah kan udah ngasih garis takdir gitu ya, tinggal kita mau enggak gitu kan. Nah, itu yang kalian harus pilih tuh. Istilahnya kalau sholat itu sholat istiqaroh itu sebenarnya gitu. Kalian mau ya ke kiri atau ke kanan kan gitu kan. Pilihannya cuma 2 gitu kan. Akhirnya saya memantapkan pilihan, ya udah saya resign dari kantor, saya putuskan untuk ke dunia entrepreneur gitu ya. Jadi saya resign dari Indomaret, saya masuk TV. Dan semenjak itulah saya fokus di Lightbig gitu ya. Jadi di 2015 itu ya saya mulai fokus. Ini masuk koran, masuk majalah. Oh ini udah
nggak bisa saya kontrol lah. Pokoknya banyak banget yang masuk ke kita gitu ya, karena kita cepat banget dikenal. Bahkan terakhir masuk ke acara si Andy ya, Metro TV ini 2017 terakhir. Gitu. Jadi ya itulah kira-kira ya, ketika kalian berkarya dan bisa menunjukkan hasilnya ke banyak orang, pasti kalian akan mendapatkan lah ganjarannya gitu. Jadi maka saya bilang jerih payah saya terutama ya secara pribadi membuat Lightbig seperti sekarang ya bukan seketika gitu. Kalau menurut saya mulai dari Unila. Maka saya bilang tadi, karena saya dari Unila, dari kampus terutama maksud saya udah berusaha keras untuk jadi the best dalam segala hal. IPK saya nggak tinggi loh. IPK saya termasuk ngepas gitu ya. Tapi harusnya dibilang tinggi tadi. Nanti mereka pada nggak mau IP tinggi, yang penting saya berkarya katanya. Gue berat. Makanya saya bilang ada plus minus ya. Kalau IPK tinggi itu bagusnya apa? Kalian mudah kerja, betul. Kalau IPK ngepas biasanya ada hambatan-hambatan lah gitu ya. Kenapa saingan kalian IPK-nya lebih tinggi gitu ya? Tapi sekarang zaman sekarang itu tes area saya tambahkan. IPK mereka ini tinggi-tinggi, apalagi semenjak online ini dan ada instruksi nilai terendah sekian ya. Jadi IPK 4 itu kayak 4, 3,8, 3,9 biasa ya. Biasa banget. Makanya saya selalu menyampaikan, oke, nilai tinggi, tapi begitu kalian wawancara, kalian bisa apa kalau kalian nggak bisa jawab? Betul. Nah, ini mau saya ceritakan Bu Mel. Jadi kalau di dunia IT, kalian jangan berharap IPK kalian menjadi golden key kalian untuk bisa masuk ke perusahaan IT. Itu maksud saya. Kalau PNS, BUMN mungkin, ya. Makanya saya nggak pernah bisa masuk BUMN, Bu Mel. Ya, karena mereka ngelihatnya dokumentasi, gitu kan, nilai, gitu kan. Dan itu saya nggak bisa bilang itu salah, gitu ya. Makanya saya nggak bisa bilang itu salah, gitu. IPK tentu kalau misalnya dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, ya itu bisa menjadi barometer bahwa orang ini pinter, gitu kan, di kuliahnya. Tapi kalau di IT nggak. Bahkan banyak nggak dilihat IPK. Saya bilangin aja, nggak dilihat IPK. Ya inilah hebatnya orang IT ya, terutama ya, gitu. Saya semenjak saya jadi petinggi, tanda kutip bukan di Lightbig ya, saat saya menjadi manajer di suatu perusahaan, kan pasti saya rekrut juga kan untuk karyawan-karyawan saya di bawah saya gitu kan. Saya udah mulai menerapkan itu. Jadi ketika ada calon karyawan masuk ke IT, departemen IT gitu misalkan, saya nggak pernah ngeliat lulusan, saya nggak pernah ngeliat IPK, gitu. Jadi ketika dia berbangga hati ya, misalkan taruhlah dia lulusan top Big Five gitu ya di Indonesia, tahu kan ya, yang Big Five itu, dia membanggakan itu, saya bilang udah stop, nggak usah ngomongin itu, saya bilang. Saya nggak butuh cerita kamu tentang itu, saya bilang. Saya butuh skill kamu. Nah, ketika saya udah ngomong skill, baru kelihatan tadi Bu Mel. Setengah jam atau 10 menit pertama udah kelihatan kok. Ini orang pinter sama orang pura-pura seakan-akan pintar. Gitu ya. Itu kelihatan. Maka saya bilang, coba, bukan berarti saya bilang IPK nggak penting ya. IPK itu penting, karena itu menjadi beberapa persyaratan. Misalkan beasiswa, tadi ya misalkan BUMN itu biasanya di atas 3, bahkan ada 3,25 minimal. Yaitu barometer pertama. Jadi kalau kalian IPK-nya jelek, ya otomatis impian kalian untuk masuk ke BUMN, ke PNS jadi lebih kecil gitu kan. Tapi kalau kalian masuk swasta, kadang-kadang nggak dilihat. Ini tergantung kalian. Atau kalian mau jadi pengusaha, apalagi gitu. Nggak penting banget IPK kan gitu kan. Balik lagi, kalau di dunia teknologi sekarang yang dilihat adalah skill. Gitu ya. Jadi ketika kalian bisa menunjukkan skill kalian, yang sudah kalian kerjakan selama di kampus, itulah yang akan jadi nilai. Gitu loh. Kenapa? Karena fresh graduate itu paling menyebalkan. Posisi fresh graduate itu paling menyebalkan. Kenapa? Karena posisinya kalian itu kayak nggak dianggap gitu kan, tapi kalian dianggap harus pinter. Fresh, namanya juga fresh gitu kan. Masa fresh graduate udah punya pengalaman, namanya bukan fresh graduate itu kan namanya kan. Itu dilematis gitu. Makanya saat fresh graduate itu gimana caranya kalian pertama kali melamar pekerjaan, si SR lolos tentu ya dengan syarat dokumentasi. Kedua, biasanya user itu orang IT-nya langsung, itu langsung terpukau dengan kemampuan kita, gitu ya. Gimana caranya? Tunjukkan project kalian yang sudah kalian buat selama kalian di kampus. Itu yang tadi saya bilang. Jadi kalau kalian nggak pernah buat apa-apa di kampus, interview pertama kalian pasti anyep. Kenapa? Yang kalian ceritakan cuma nilai yang ada di
apa itu kalian apa tuh namanya? Jadi lupa saya tuh apa Bu namanya? Nilai itu. AHS, transkrip nilai. Iya. Cuma itu doang. Ini saya kalian banggakan nih algoritma saya dapat A gitu misalkan database saya dapat B. Nggak penting kalau udah di IT nggak penting. Sekarang tunjukkan mana kehebatan kamu kan gitu kan. Itu maksud saya. Jadi tunjukkan skill kalian, jangan sampai nilai itu menjadi cuman malah jadi bahan tertawaan gitu. Nanti malah diketahui tuh kalau orang yang benar-benar sadis kadang-kadang di interview tuh, jadi kamu IPK segini nggak bisa ngapa-ngapain apa ya? Ada yang begitu. Wah, udah deh. Udah gitu mental kita langsung turun tuh kalau gitu. Oke. Nah, ini kurang lebih ya apa namanya? Profiling ya bahwa di Indonesia ini sebelum pandemi. Sebenarnya saya ada data setelah pandemi ada 2021, kebetulan saya lupa tadi update di slide ini. Ada, tapi kurang lebih peningkatan setelah pandemi itu luar biasa. Gitu ya. Luar biasa, terutama di sini. Kalau ini rata-rata apa yang dilakukan di Indonesia itu rata-rata memang messaging nomor 1 ya, terus nonton video YouTube sekarang atau TikTok macam-macam lah yang berbentuk video, lalu game, lalu banking, internet banking, payment, mobile banking gitu ya, pokoknya berhubungan dengan payment gitu ya, karena sekarang kita udah online semua pembayarannya. Lalu terakhir map, ya. Coba kalian bisa bayangkan ya sekarang dunia itu begitu. Jadi kebanyakan orang ngapain sih di mobile kita atau di handphone pasti sosial media, messenger itu pasti. Kita bangun aja pertama kali ngelihat messenger kan. Pasti saya jamin semua yang punya handphone pasti pertama kali yang dibuka pasti WhatsApp ya Bu ya. Jam di HP. sekarang nggak perlu lagi punya jam cukup di HP aja. Oh, iya. Habis itu WhatsApp pasti kan, ada pesan kan nih. Gitu kan. Jadi ini data ya, jadi ini data survei yang benar-benar kalau menurut saya cukup relevan gitu ya. Dan ini berhubungan yang mau kita tuju juga ya. Jadi kalau kita berhubungan dengan dunia ini ya insya Allah ini bisa masih menjadi harapan ya ke depannya. Nah ini yang tadi saya bilang, jadi dulu ini tahun 2019 ya, itu masih 56% penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Saat sebelum pandemi nih, 2019 persis nih sebelum pandemi. Ternyata setelah 2021 meningkat loh, jauh meningkat. Bisa sampai 70%, bahkan 80% semua orang jadi dipaksa, tanda kutip ya, dipaksa melek internet. Masuk anak-anak SD, anak-anak SMP, SMA, ya termasuk kuliah gitu kan. Kita mana pernah dulu kuliah kayak gini kan. Males gitu kan, walaupun dosennya mungkin udah tahu juga gitu, mungkin ini dulu kan Skype setelah saya udah mulai bisa begini gitu ya. Tapi saya jamin nggak ada yang mau kan kuliah online begini. Karena terpaksa gara-gara pandemi sekarang jadi hal yang lumrah gitu kan. Kalau dulu nggak ada dosen kita seneng banget gitu pada hore-hore gitu kan. Sekarang udah nggak bisa. Bisa online di mana aja kan gitu. Tapi ada yang nggak enaknya kuliah online ini, apa coba? Apa Bu? Jadi mahasiswanya itu cuma ada temennya doang. Kita panggilin tapi nggak ada. Dengan kita cuma 2 orang. Emang begitu, betul. Plus minusnya. Makanya kualitinya saya jangan sampai lah kita makin downgrade ya. Karena teknologi malah jadi makin malas. Itu saya takutnya itu aja sih memang. Nah ini kalau dibuat rating 10 aplikasi yang paling banyak ini WhatsApp nomor 1, 2 Facebook, ini 19 ya. Instagram, saya rate, saya jamin ini sekarang agak ubah mestinya. Dulu ada Ojek, ini yang 10 aplikasi paling banyak dipakai di Indonesia. Gitu ya. Ini Messenger, kita masih dikuasai oleh WhatsApp tentu yang hijau-hijau ini. Oke. Nah ini setelah saya berubah ya, kalau kasih tahu ya kalau nggak berubah takutnya nanti stuck lagi. Ini slide yang tentang keuntungan kita. Jadi keuntungan kita hidup di Indonesia ini kurang lebih ya. Jadi pertama populasi. Populasi Indonesia itu termasuk yang paling besar di Asia Tenggara, gitu ya. Mungkin Asia mungkin ya. Asia mungkin ada India ya. Tapi kurang lebih kita termasuk ekonomi digital, ekonomi terbesar di dunia, gitu ya. Itu kenapa banyak sekali investor luar yang masuk ke Indonesia karena memang market size-nya tanda kutip ya itu membesar. Jadi mereka yakin kalau bisa menang di Indonesia itu sama aja mereka menang di Asia. Gitu ya. Jadi itu yang disayangkan sebenarnya.
Jadi pasar kita sangat legit, tanda kutip ya, sangat manis untuk dimasuki oleh investor luar. Tapi Indonesia sendiri, bangsanya sendiri tidak bisa memanfaatkannya. Itu yang kadang-kadang kita sedih. Makanya saya beberapa kali menulis artikel tentang bahwa sebenarnya era sekarang ini ya, tanpa kita sadari ya adik-adik ini, sekarang kita masuk seperti era kita zaman VOC dulu. Gitu ya. Jadi kalau kita pernah dengarkan sejarah kita dulu mungkin di SMP mungkin ya, belajar tentang VOC gitu kan. Kalau dulu apa yang diambil orang Belanda gitu kan, atau orang Eropa ke Indonesia gitu ya, Portugal macam-macam gitu kan. Orang rempah-rempah kan gitu kan. Kita jadi apa? Kita jadi budak kan, jadi apa namanya? Slave gitu kan istilah kalau bahasa Inggrisnya gitu kan. Zaman dulu iya kayak gitu. Ternyata zaman sekarang begitu juga gak? Iya sama. Sama. Kita itu sekarang di istilah saya ya, kita tuh sekarang termasuk digital slavery. Gitu. Jadi sekarang era kita adalah perbudakan digital. Kenapa saya bilang perbudakan digital? Orang asing masuk ke Indonesia dengan bawa duit yang banyak, dia memiliki hak intelektual kita, ya, dengan dimiliki perusahaannya dibeli, termasuk kitanya dibeli tanda kutip ya, kita sebagai karyawannya kan dibeli tanda kutip ya, dan kita yang diperbudak oleh mereka. Supaya apa? Mereka tambah kaya. Kekayaan kita dikeruk habis-habisan, dan Indonesia nggak tambah kaya gara-gara itu. Kenapa? Karena semuanya dibuang ke negaranya lagi. Nggak ada bedanya sama VOC. Dulu begitu. Kita disuruh nanam beras, nanam kopi, lada, macam-macam, cengkeh. Yang kaya orang Inggris, orang Belanda, gitu kan? Mereka nggak ada yang beberapa orang aja. Golongan darah biru aja. Nah gitu. Sama Indonesia pun begitu sekarang, gitu. Maka saya bilang, gimana kita keluar dari itu? Kita yang harus menjadi ownernya. Itu memang sulit. Itu. Makanya tadi saya sempat singgung kan, ketika kita di atas itu bukan suatu hal yang indah. Nih saya balik lagi ya. Nih, lihat, Gojek, Tokopedia, Grab ini punya siapa? Silakan jawab dalam hati. Punya Indonesia bukan? Bukan, ya kan? Bukan. Gojek punya Indonesia? Bukan. Tokopedia punya Indonesia? Bukan. Saya bilang sekarang kita masuk era digital slavery. Tapi kalau rekan-rekan lihat, Reza, ya di Unila ada Gojek kampus. Nah, keren tuh. Jadi sampai pakai WA. Jadi pakai WA. Gojek semua dimasukin dalam satu. Jadi ada Jackpus mereka. jadi pakai WA mereka nih di Unila ada Jackpus. Jadi beberapa kampus kayak mau ke UBL mana itulah ininya. Bayarnya lewat depan. Wow. Ini kan mengumpulkan drivernya, siapa drivernya di dalam satu grup. Kemudian mengundang semua mahasiswa yang biasanya naik Gojek udah tarifnya flat atau beda-beda? Beda-beda. Tarifnya pasti lebih murah daripada ini Gojek gitu. Jadi orang Indonesia itu kadang pinter, bisa slip gitu. Ini contoh ya. Ini saya coba kasih googling berapa valuasi Gojek atau Grab atau unicorn di Indonesia. Ya, unicorn itu valuasinya di atas $1 juta. $1 miliar, sorry. Ya bukan juta, di atasnya juta. Jadi yang paling receh lah gitu kasarnya. Nah Gojek, Tokopedia itu bukan unicorn lagi sekarang, namanya dekakorn, di atas unicorn. Itu berapa valuasinya? 100 triliun minimal. Nah, udah kelihatan ya duitnya Gojek tanda kutip ya, sama Grab dan Tokopedia dan lain-lain. Tapi kita tanya supirnya atau drivernya, apakah dengan kenaikan valuasi si supir itu mendapatkan keuntungan yang lebih? Coba tanya supir Grab atau yang sudah dari 2016 atau 17 lah, biar tahu secara pemasukan dia nambah apa enggak sebenarnya. Saya jamin pasti semuanya bilang mah enggak, turun. Artinya ini kan kebalikan. Mereka tambah sukses, tambah kaya, tanda kutip ya, pemilik-pemilik tambah kaya, tapi budak-budaknya tanda kutip mereka tidak dapat pesanan. Benar kan?
banyak loh sekarang. Karena apa? Ya kemampuan kita kan ekonomi juga agak turun gitu kan. Artinya mungkin dulu sering bolak-balik ya karena PPKM dan macam gitu kan. Turun terus. Itu yang saya bilang, salah satunya kita merasakan tuh kita menjadi di digital slavery. Itu baru di supir Gojek. Belum saya ngomong merchant. Kalau ada yang jadi go merchant nih sekarang, ada gak nih rekan-rekan yang jualan makanan masuk ke GoFood atau ke GrabFood? Pasti tahu. Sekarang mereka ngambil 25% dari harga kalian. Jadi kalau misalnya kalian jualan ribu misalkan ya, 20.000. Cuma punya 2 pilihan. Itu 20.000-nya dinaikin jadi 24.000 gitu ya, misalkan 25% gitu kurang lebih ya. Atau 25.000, atau kalian keuntungan kalian yang turun kalau harganya tetap 20.000. Artinya apa? Gojek akan ngambil 20.000 kalian tuh 25%-nya dari situ. Gitu. Tanpa tedeng-aling-aling. Bayangin, 25% tuh gede banget loh. Keuntungan kita aja belum tentu segede gitu loh kadang-kadang. Bener gak? Yang dagang pasti tahu. Dagang itu jarang loh untungan di atas 10%, 20% aplikasi gua. Apa bedanya sama penjajah? Ya, mulai ya kita buka. Itu maka saya bilang, ketika mereka besar, ini berbahaya. Kalau kita nggak punya kekuatan untuk bisa melawannya, akhirnya apa? Kita menjadi budak-budak juga, sama aja. Jadi kelihatannya kita dimanjakan, sebenarnya yang dimanjakan ya mungkin si usernya. Kenapa? Karena ada cashback, diskon gitu kan, tapi itu sementara. Lihat aja, nanti juga akan hilang kok itu lama-lama. Kenapa? Karena dia tahu nggak ada lawannya lagi. Dia akan naikin harga nanti lama-lama. Oke. Nah ini yang sekarang ya. Jadi kita tidak serta-merta semua harus bisa 100% online ya. Jadi kita harus berpikir bahwa Indonesia ini ada beberapa titik yang masih offline. Itu kenapa ada istilahnya offline to online, O2O ya. Gitu ya. Kayak tadi contoh yang Bu Mel cerita tadi. Mungkin ada yang bisa transfer bank atau bisa pakai OVO, GoPay. Tapi ada juga kan yang nggak punya OVO, GoPay ya akhirnya pakai duit biasa kan, gitu kan, duit kartal biasa gitu kan. Ya itulah salah satunya. Jadi nggak bisa semua dipaksa online gitu. Karena ada beberapa titik yang orang Indonesia ya, gue nggak punya OVO, gue nggak punya bank misalkan, ya udah pasti pakai offline, pakai duit biasa gitu ya. Atau yang pasti offline apa? Logistik. Emang ada ngirim makanan pakai teknologi, nggak bisa lah gitu kan, tetap ada orang yang ngirimnya gitu kan. Artinya ada sisi-sisi yang memang harus offline gitu ya, harus ada physical yang bergerak di situ. Itu harus kita pikirkan juga, sama kayak telemedicine juga sekarang gitu kan, nggak bisa semuanya 100% digital, nggak bisa, pasti ada titik-titik memang harus ada orang yang nge-touch ke situ gitu ya. Nah itu yang harus kita pikirkan ketika kita membangun suatu bisnis model atau teknologi baru ya ke depannya. Nah ini salah satu yang membuat kita cepat berubah ya di 4-5 tahun terakhir. Salah satu yang membuat perubahan paling besar itu adalah mobile, betul sekali. Dulu waktu saya kuliah itu mungkin Bu Mel juga tahu kali, merasakan handphone kita dulu nggak ada yang berwarna Bu Mel ya. Semuanya hitam putih dan cuma satu baris biasanya. Zaman dulu itu apa ya? Iya, layarnya cuma satu. Iya, satu baris. Kalau sekarang terbatas pula katanya berapa kata cuma boleh. Betul. Dan mahal banget ya beli pulsa hari itu ya. Mahal. Jangan beli pulsa, Bu, beli kartu aja mahal dulu. Jadi dulu itu ya, mungkin rekan-rekan nggak pernah ngerasain. Saya jamin nggak pernah ngerasain. Dulu beli kartu GSM itu sulit dan mahal. Jadi kalau kita beli di Grapari, itu bisa ngantri-ngantri loh. Awal-awal ya, kita ngomong awal-awal ya, nggak sekarang ya. Zaman dulu itu ngantri-ngantri. Apalagi nomornya cantik gitu kan. Itu harganya bisa beda-beda. Ada 300.000, ada 500.000, kan ada jutaan gitu kan. Dan nomornya terbatas, nggak sebanyak sekarang. Akibatnya apa? Karena keterbatasan itu nomor bisa second. Jadi dulu tuh nomor bisa second. Jadi kalau kita nggak mampu beli di Grapari yang harganya, kalau nggak salah saya dulu paling murah 350.000 dulu nomor, bayangin. Ya. Nomor kosongan loh itu, belum ada pulsanya, 350.000 dulu. Dan itu ngantri. Akibatnya kalau kita mahasiswa yang nggak punya duit banyak, kita cari di pos kota atau di koran-koran, itu ada yang jual second. Itu bisa lebih murah.
50.000, kadang-kadang cuman ada yang 30.000, nomornya berantakan tapi gitu ya, atau mungkin bekas ngutang orangnya gitu teleponnya gitu kan. Tapi intinya dulu segitunya gitu, susahnya kita dapat nomor gitu. Nomor tuh mahal dulu. Sekarang kan hampir nggak ada harganya nomor kan, karena orang nggak ngeliat nomornya lagi gitu kan. Yang penting paketnya gitu kan, paket data dibeli sama dia, ditukar lagi, di expire beli lagi kan gitu. Zaman dulu nggak ada yang begitu. Gitu. Jadi mobile ini yang memang merubah banyak bisnis model baru gitu ya, termasuk Gojek. Gojek, kenapa bisa ada Gojek sekarang ya? Karena ada Android gitu ya. Kalau nggak ada Android mungkin Gojek atau aplikasi sejenis nggak akan ada sampai sekarang gitu. Jadi yang merubah, mendisrupt teknologi sekarang itu yang mobile gitu ya. Karena ada mobile. Dulu skripsi saya dulu S1, mungkin Bu Mel mungkin tahu juga kali, saya itu buat namanya WAP. WAP itu bukan web ya, kalau web itu kan WEB ya, ini WAP. Kenapa? Karena dulu nggak bisa kita buka halaman web di mobile, belum ada dulu. Belum ada browser Chrome, itu nggak ada dulu. Handphone itu cuma satu baris, bayangin. Nah dulu namanya WAP gitu ya, Wireless Access Protocol namanya. Nah itu saya dulu membuat untuk versinya Siakat Unila. Nggak tahu, itu kan dulu kan masih prototype lah bisa dibilangnya, tapi jalan, itu jalan. Saya saat demoin itu jalan, bisa untuk ngecek IPK, ngecek nilainya berapa tanpa lewat komputer. Ya, kalau sekarang kan kalian bisa lewat laptop kan, lewat URL gitu kan, lewat web gitu ya. Dulu enggak. Saya buat itu untuk skripsi saya, jadi saya WAP untuk Siakat gitu. Kurang lebih gitulah judulnya lah. Gitu. Jadi kita bisa ngecek nilai, ya kayak Siakat tapi versi mini lah gitu ya. Nah itu kurang lebih. Karena keterbatasan tadi, datanya lambat. Bayangin kalau dulu buka browser setengah mati, kecepatan GPRS. Ya dulu bukannya 3G, 4G kayak sekarang, dulu namanya masih GPRS gitu. Nah coba cari kecepatan GPRS berapa, itu cuma berapa kilobyte kalau saya, kecil bang gitu ya. Jadi karena keterbatasan itulah kita membuat protokol yang lebih kecil lagi supaya data itu bisa dibuka lah, bisa dibuka tapi nggak berat lewat mobile gitu. Lalu yang membuat teknologi cepat berubah itu ada cloud computing ya. Dulu server tuh mahal. Ya mungkin sekarang Puskom kali ya kalau di Unila. Puskom itu dulu mungkin termasuk, kalau menurut saya udah punya server yang termasuk yang bagus ya, saat itu, zaman itu gitu ya. Dan mahal. Tahu saya memang mahal gitu kan, itu karena mungkin dari hibah atau apa gitu ya. Itu mahal. Server itu mahal sekali harganya. Belum kita ngomong perangkat networknya gitu. Sekarang kalau kita buat aplikasi nggak usah mikirin server. Kenapa? Karena semua udah di cloud. Ya kan? Bayangin sekarang kalian buat aplikasi mau modal 50.000 pun bisa, saya jamin. Coba aja googling cari hosting yang murah, bisa. Zaman kita dulu nggak bisa. Kalau mau internetan ya harus nempel di Puskom. Kalau dulu saya kebetulan nempel di Puskom gitu, numpang gitu kan. Dulu kan pembimbing saya Bu Mardiana dulu. Bu Mardiana karena dulu kalau nggak salah ngurusin Siakat juga kebetulan gitu kan. Ya saya numpang di situ, servernya numpang di situ gitu. Kalau nggak saya nggak bisa internetan. Bagaimana caranya? Masa saya beli server yang semahal harga 100 juta, nggak mungkin kan gitu kan. Nah, itulah kesulitan zaman dulu gitu ya. Sekarang nggak gitu. Sekarang dengan mudahnya kita bayar AWS gitu kan, atau banyak ya, yang lokal-lokal juga banyak, cloud hosting, cloud kilat, macam-macam lah gitu ya. Mungkin rekan juga paham mestinya gitu ya. Jadi murah sekali dan cepat gitu sekarang. Lalu kemampuan big data yang sudah lebih baik ya zaman sekarang gitu dengan teknologi yang luar biasa, dan social channel ya, artinya bagi teknologi sekarang ya, kalau nggak berintegrasi dengan social channel kayaknya nggak akan menarik gitu ya. Pasti semuanya berinteraksi lewat social channel. Paling umum biasanya minimal saat login, ya kan? Coba sekarang aplikasi mana yang nggak login pakai Gmail kita, pakai Facebook kita gitu kan? Termasuk Zoom juga kan, pasti kalau kita malas buat account bisa pakai accountnya Facebook kan gitu kan, atau accountnya Gmail gitu ya. Itulah maksud saya, itu social channel. Kenapa? Karena semua orang sekarang wajib punya social channel. Jadi kalau sekarang rekan-rekan nggak punya social channel kayaknya aneh. Dan bahkan ya, ini saya juga baru tahu Bu Mel. Jadi kemarin teman saya baru dipanggil dia karena kebetulan ahli security ya, jadi dipanggil ke Kemenhan-nya US gitu ya. Itu
salah satu yang ditanya sama dia itu apa? Ini akun Facebooknya apa? Dan itu wajib gitu. Kalau nggak dikasih nggak jadi berangkat dia, gitu. Jadi itu suatu keharusan sekarang. Makanya kalian rekan-rekan gitu hati-hati ya dengan digital apa istilahnya digital gitu ya, istilahnya rekam jejak kalian digital itu sangat penting sekarang. Itu menjadi patokan buat visa loh sekarang di Amerika, gitu. Bayangin segitunya sekarang social channel powerfulnya. Maka saya bilang sekarang ya hati-hatilah kita berinteraksi di internet gitu ya, apalagi yang sampai tanda kutip ya menghina institusi tertentu, gitu ya. Bukan kalian nggak boleh kritik ya. Mungkin Bu Mel tahu saya suka kritik, tapi ada caranya. Ya, jangan pernah nyebut institusi, samarkan dan jangan langsung. Gitu. Yang salah itu kalian nyebut institusi langsung dan kalian pasang fotonya langsung, itu mah udah cari perkara deh. Gitu ya. Jadi samarkan, kritik itu wajib kalau menurut saya, mahasiswa apalagi masih muda. Kalau kalian nggak suka kritik, aneh kalian. Gitu. Kalau kalian tidak ada rasa menggelitik terhadap masalah sosial itu aneh juga menurut saya. Saya juga tua gini masih suka kritik itu. Kalau kalian masih muda nggak kritik itu aneh. Itu kenapa? Karena justru mereka ini karena hari-hari di ini ya tesarnya tidak berhubungan dengan manusia ya. Hari-hari di depan gadget terus, ya itu kritik sosial mereka mungkin kurang menurut saya. Betul. Ini yang saya juga lihat setelah milenial ya, alpha ya katanya sekarang namanya, generasi alpha sekarang istilahnya, bukan milenial lagi gitu ya, yang lahir Z apa gitu ya. Iya, jadi udah di atas lagi Bu, jadi yang lahir di tahun 2000 berapa gitu ya, itu alpha istilahnya udah. Jadi mereka melek pertama kali ngelihat lahir di dunia itu udah ada internet. Kalau yang lahirnya sebelum internet, taruhlah 2000-an gitu dia lahir, internet kan belum bagus-bagus amat gitu ya, belum powerful gitu. Tapi kalau sekarang mereka melek udah segininya powerful internet, jadi mereka nggak kebayang hidup sebelum ada internet itu kayak apa, itu nggak kebayang. Itu yang saya bilang ya tadi, mungkin jadinya sifatnya agak berbeda sama kita sih memang. Tapi rekan-rekan ya, adik-adik terutama, coba belajar sejarah gitu supaya rekan-rekan menjadi manusia yang utuh gitu. Saya juga takut ya, saya kan juga bukannya generasi kalian yang lahir tiba-tiba ada internet, ada mobile, ada map. Coba bayangin kalian dulu lahir nggak ada map. Kita kalau ke Bandung, Bu Mel nyasar mulu ya Bu Mel ya, pasti ya. Itu jalan satu arah semua soalnya kan. Ya. Dan gimana kita bertanya kepada penduduk lokal itu, udah pasti ke Bandung saya nggak pernah nggak nyasar tuh, zaman dulu ya. Gitu. Sekarang udah ada Gmap, masih mending gitu. Dulu ya setiap pengkolan pasti kita nanya, punten Kang, bade ini ya jadi belajar bahasa Sunda juga gitu kan. Social interaction-nya ada gitu loh. Nah, makanya saya bilang manusia sekarang yang generasi alpha tadi itu memang agak spesial. Katanya begitu, kata psikologi ya, agak beda gitu ya. Tapi mungkin untuk mengurangi keanehannya itu, makanya saya bilang belajar sejarah. Minimal belajarnya nggak usah sampai jauh-jauh banget ya, minimal 90-an lah. 90-an ke atas dikit gitu lah. Apa sih dunia 90-an itu? Nah, itulah. Itu menjadi pijakan kalian supaya ada rasa manusiawinya gitu. Oke. Nah, ini challenge ya. Biasanya kita ada masalah di regulasi. Tadi infrastruktur ya, mungkin karena internetnya lambat beberapa daerah ya, tapi ya sekarang rata-rata udah bagus, kota-kota besar terutama. Ini juga. Nah, ini mungkin PR kita bersama, termasuk akademisi juga, ini PR bersama. Ya, ini kita bahas sekarang, salah satunya digital talents. Gitu ya. Saya merasakan juga. Jadi, lulusan IT sekarang, gitu ya, kita berharap jauh lebih keren. Jauh lebih lebih kreatif. Bukan berarti nggak ada yang kreatif, buktinya sekarang juga banyak aplikasi yang bagus ya. Ini kita ngomong secara umum ya, gitu ya. Malah saya lihat penurunan. Gitu ya, penurunan. Kenapa? Yang bagus banyak gitu ya, tapi yang bagus lebih banyak lagi gitu. Karena contoh nih ya, dari CV, misalnya CV nih gitu ya, taruhlah ada 50 misalkan lulusan IT atau elektro misalkan gitu ya, itu biasanya yang memenuhi syarat dia layak untuk kerja di IT atau di elektro itu paling, kalau sekarang ya, nggak ada 10% gitu ya, sisanya entah berantah gitu, nggak cocok gitu.
entah memang kuliahnya dia nggak cocok gitu atau memang nggak ada passionnya di situ gitu ya. Bahkan ada yang benar-benar muak tanda kutip ya, lulus di dunia teknologi nggak mau benar-benar kerja di dunia teknologi. Banyak banget sekarang kayak gitu. Nah ini saya nggak tahu, ini PR bersama sih menurut saya juga Bu Mel gitu ya. Gimana caranya kita meyakinkan ke rekan-rekan yang kuliah gitu ya bahwa masa depan kalian ini di digital, di teknologi gitu. Jangan sampai kalian nanti lulus, kalian nggak bekerja di lingkungan digital. Itu sangat disayangkan, ya, sangat disayangkan. Kalau dulu, ini saya lihat ya, ini terutama alumni saya yang 98, 99, 2000. Ini saya coba survei ya, walaupun kasar gitu ya. Mungkin mendekati setengah itu masih benar. Gitu ya, artinya 50% tuh oke. Kualitasnya oke, gitu ya. Tapi sekarang saya lihat downgrade. Kurang. Kalau saya ketemu yang angkatan baru gitu, saya ngomong teknologi atau ini, banyak yang nggak antusias. Saya merasakan itu soalnya. Gitu. Tapi kalau saya ketemu anak 2005 gitu ya, 2003 yang masih agak-agak atas gitu ya, kalau kita mentalin masalah teknologi, masih nyambung, masih ngelawan lah gitu tanda kutip ya, masih ngelawan. Tapi kalau yang udah bawah-bawah, kayaknya enggak gitu, kayak enggak ada antusiasnya terhadap teknologi ini nggak tahu saya. Ada dari something wrong di mana gitu, saya nggak paham juga gitu ya. Tapi saya sih berusaha minimal di kelas saya yang saya ajar, biasanya saya memupuk itu terus. Gimana caranya? Yang masuk kelas saya, lu cinta teknologi gitu kasarnya. Lu jangan sampai ninggalin teknologi gitu. Ngapain kuliah 4 tahun capek-capek pas lulus jadinya jadi sales obat gitu misalkan, atau jadi apa namanya kerja di perusahaan asuransi gitu yang nggak ada hubungannya teknologi sama sekali gitu. Bukannya nggak boleh, saya bilang bukannya nggak boleh, tapi sayang. Menurut saya sayang. Tapi kalau misalnya kerja asuransi jadi IT manager ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi nggak ada hubungannya sama IT gitu kan. Ini yang kadang-kadang sangat disayangkan gitu ya. Coba kalau bisa ya kita kuliah 4 tahun di teknologi gitu ya, ya lulusnya minimal mendekati lah. Kalau mau sales ya sales networking itu masih oke lah gitu ya, masih ada teknologinya gitu ya. Jangan salesnya sales mobil gitu kan, nggak ada hubungannya gitu kan. Wah ya janganlah gitu maksud saya. Jadi peran kita di teknologi makin kurang, dan ini dirasakan soalnya. Digitalan ini Indonesia ini makin turun. Itu kalau kita tanya unicorn, termasuk Gojek, termasuk Grab, ya, mereka ngambil dari pihak luar, termasuk India, gitu ya. Saya merasakan dulu di telco, ya, saya kan pernah kerja di Tri. Saya termasuk orang Indonesia yang punya posisi ya lumayan lah, middle lah, gitu ya, nggak high banget lah, tapi middle lah, yang lokal, gitu ya. Karena saat itu kita kan di vendornya Tri gitu ya. Itu vendor itu rata-rata perusahaan Eropa, perusahaan India. Saat itu ya. Eropa, India, ada China juga saat itu. 3 negara itu biasanya. Dan 80% itu ekspat. Jadi kalau kalian pernah mungkin nanti ya ada waktu gitu ya bisa jalan-jalan ke dunia telco, GSM gitu ya. Mudah-mudahan ada yang bisa nunjukin nanti ya. Rata-rata karyawan teknologinya, bukannya karyawan yang non-teknologi ya, yang teknologi nih saya bilang, itu 90% atau 80% lah mungkin ya, itu orang asing. Gitu ya. Jadi yang gajinya luar biasa tingginya semua rata-rata. Jadi yang 20%-nya baru orang lokal. Dan kebanyakan yang orang lokal itu juga jarang yang posisinya tinggi. Biasanya agak ya paling middle to low lah gitu ya. Kenapa? Kalian pintar-pintar biasanya orang asing. Gitu. Nah, saya termasuk yang middle bisa masuk di posisi itu. Orang lokal. Jadi kenapa saya bilang anak buah saya orang asing semua? Bayangin, saya orang lokal, anak buah saya orang asing semua. Ini kan agak aneh nih. Saya merasakan nih, gue tinggal di mana sih ya gitu kan? Gue tinggal di Indonesia, tinggal di Jakarta gitu saat itu di Kuningan, anak buah gue orang India semua, gitu kan? Gue juga kerja di perusahaan India. Ini aneh nih kan gitu kan? Kenapa begitu? Karena orang Indonesia nggak ada yang pinter, tanda kutip, nggak ada yang pinter di teknologi, di telco saat itu. Ini kan juga keanehan. Dan saya merasakan kenapa mereka pinter, orang India itu pinter. Kenapa? Karena pelajaran telco emang nggak ada di kampus. Itu yang tadi saya bilang. Mereka belajar telco, saya yakin bukan di kampus. Memang mereka sudah ada modul-modul yang spesifik untuk belajar dunia telekomunikasi. Gitu. Telco di kampus itu apa istilahnya hanya sebagai teoritis.
Betul, dan itu penting, bukan saya bilang nggak penting kuliah, bukan. Tapi ketika kerja, itu nggak akan dipakai. Nggak akan dipakai, karena kerja itu kan aplikatif, bukan teoritis. Kalau teoritis itu, kalau kalian mau jadi researcher, beda. Jadi kalau kalian mau nemuin 4G ini, atau 6G gitu ya, nah itu cocok kalian jadi researcher. Tapi kalau kalian mau kerja di kantor, nggak perlu itu. Kalian cuma tahu gimana caranya membangun tanda kutip ya apa namanya tuh network selnya telco itu supaya nggak putus-putus, sinyalnya bagus. Itu kan ada pelajarannya. Gimana sinyalnya nggak boleh drop gitu kan? Ada kuliahnya pun ada, tapi itu cara teori. Prakteknya beda lagi dengan alat tertentu, kita harus ngecek kayak gitu-gitu. Nggak ada yang ngajarin gitu kan di Indonesia. Tapi di luar negeri banyak yang ngajarin kayak gitu. Termasuk India, termasuk Eropa, mungkin negara Skandinavia itu kan paling terkenal ya, makanya Sony Ericsson dulu, Nokia, itu kan semua ada di negara-negara Eropa sana kan, karena mereka memang fokus di situ. Nah, kita balik lagi, digital kita ini berkurang, terutama di dunia IT. Mungkin bukan berkurang, bisa jadi gini, antara kebutuhan dengan ketersediaan ini jemplang, sangat jemplang gitu. Jadi misalkan kita punya perusahaan 100 perusahaan IT yang rata-rata mungkin butuh 10 orang. Artinya butuh mungkin 10.000 orang per tahun misalkan. Ternyata lulusan IT 10.000 sebenarnya. Tapi yang mau kerja di IT nggak 10.000 itu masalahnya. Yang tadi saya bilang cuma 10%. Artinya yang mau kerja di IT cuma 100 orang. Nah kita selalu kekurangan. Lack of resource jadinya. Nah ini yang saya bilang ini PR bersama. Gitu. Harusnya ini nggak kejadian. Jadi sekarang banyak freelancer itu, mungkin kalian nanti juga bisa merasakan kalau kalian punya perusahaan IT ya, malah kita ngambil dari perusahaan orang asing. Karena apa? Karena mereka lebih jago dan mereka lebih affordable. Harganya juga kadang-kadang nggak sadis-sadis gitu. Indonesia kadang-kadang jagonya nggak begitu jago, minta gaji juga gede-gede banget kan gitu. Itu juga masalah. Gitu ya. Lalu yang terakhir ekosistem ya. Jadi ekosistem ini yang juga harus kita bangun ya. Terutama ekosistem yang berhubungan teknologi. Jadi misalkan rekan-rekan nih ya, misalkan ada rekan-rekan sekarang yang pengen tahu tentang security. Saya jamin kalian bingung sekarang. Ekosistem security di Lampung di mana ya? Kan gitu kan? Gue mau ngumpul-kumpul di mana ya? Kan gitu ya. Nah itu kalau bisa Unila, saya pernah ngomong juga sebenarnya di Himatro nih. Gimana caranya kampus kita itu menjadi center of excellence yang benar-benar bukan hanya cuma sekedar jargon gitu. Artinya apa? Kita ngomong elektro ya, nggak usah ngomong fakultas lain dulu lah. Gimana teknologi di Lampung, di provinsi Lampung gitu maksud saya, itu kita yang megang. Elektro Unila yang megang. Gitu. Bukan berarti saya nggak suka kampus lain ya, bukan ya. Ini maksud saya apa? Menunjukkan bahwa kita ada berlokasi di Unila, di Lampung, gitu ya. Jangan sampai kok kita nggak berkontribusi dengan provinsinya, gitu. Misalkan di Lampung mau buat IoT untuk traffic light, misalkan gitu ya. Ya janganlah si Gubernur Lampung atau Bupati Lampung atau Bupati Bandar Lampung gitu atau Wali Kota Bandar Lampung itu mesen vendornya ke Jakarta jauh-jauh gitu. Ya coba tanyalah ke Unila. Nah gitu maksud saya. Jadi gimana kita menguasai lah wilayah kita sendiri gitu. Kita yang menjadi rajanya gitu. Nah itu kan harus dimulai dari kita juga. Kita bisa apa aja sih? Kan harus dibalik. Kita bisa bantu apa aja sih ke Lampung? Itu maksud saya yang kita balik. Oh ternyata kita punya program e-government misalkan. Kita punya aplikasi e-government yang bisa kita kasih nih ke bupati-bupati semua yang ada di Lampung. Nah itu kan mulai dari kita. Gimana Center of Excellence itu bukan hanya jargon, benar-benar menjadi bukti nyata bahwa Lampung lah penggerak teknologi yang Unila yang penggerak teknologi untuk kota Bandar Lampung atau provinsi Lampung. Itu ekosistemnya siapa yang buat ya kita juga mestinya. Jadi misalnya belum ada ekosistem tentang Linux di Lampung, ya buat anak elektro Unila buat. Nanti kampus-kampus lain datang ke kita. Itu maksud saya. Di-create, ekosistemnya kita yang meng-create. Itu harus dirancang dari sekarang menurut saya sih. Oke. Ya, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi mulai tahun 2000 itu perusahaan udah
udah hilang 50%, termasuk Yahoo. Bayangin Yahoo yang dulu terkenal tuh hilang. Terus ada apa ya dulu? Sony juga hilang kan? Handphone Sony sekarang udah nggak ada kan gitu kan? Jadi banyak Ericsson juga hilang kalau nggak salah. Gitu ya, handphone Ericsson juga ada hilang sekarang. Jadi banyak perusahaan teknologi yang dulu heboh, terkenal, hebat gitu, itu hilang. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa berevolusi juga ternyata, gitu ya. Jadi 80% ini CEO itu terdisrupt. Jadi kita juga harus berpikir ya, jadi dunia ini makin cepat berevolusi ya. Nah, ini salah satu key atau apa ya, main factor lah ya, gimana kita beradaptasi dengan abad 21 ya, tanda kutip ya. Jadi kita harus berpikir secara experience centric ya. Jangan berpikir dari pola pikir kita yang egocentric. Nggak bisa. Kalau teknologi itu harus experience centric. Begini contohnya, Gojek yang menemukan Gojek atau sejenisnya ya, bukan hanya Nadiem ya, karena yang menemukan Gojek itu sebelumnya udah ada, tapi bukan motor, mungkin dulu mobil ya, ada Uber gitu ya, banyak lah ya sebenarnya. Itu karena dia berpikir secara experience. Gimana orang mudah mencari kendaraan tanpa harus bersusah payah, datang dengan harga murah dan fixed price dan whatever gitu ya. Itu kan berpikir experience, bukan berpikir guanya kayak maunya gimana, bukan gitu ya. Gimana caranya kita memuaskan experience user kita, gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita udah berpikir seperti ini, experience centric ini, artinya pasti produk kita akan dipakai orang. Kalau kita berpikir dari pola apa ya, sudut pandang kita, belum tentu orang suka sama sudut pandang kita. Akibatnya nggak dipakai. Dan itu banyak kejadian. Jadi banyak startup membuat sesuatu heboh, keren gitu, teknologi tinggi, pas di pasar nggak ada yang make. Kenapa? Karena dia nggak berpikir experience orang, dia berpikir experience diri dia sendiri, gitu ya. Itu nomor satu. Lalu setelah ini udah berhasil, tentu harus ada service, ya. Artinya apa? Ketika ada masalah, ketika ada bug, apapun itu, gitu ya, harus segera dibetulkan atau dianalisa, gitu ya. Dan istilahnya komplainnya dirapikan lah ya, jangan sampai orang jadinya kesel, marah gitu ya. Itu juga bahaya sekarang, apalagi sekarang dunianya udah mudah viral ya. Ketika ada masalah dikit sekarang orang buat konten macam-macam, udah deh, kitanya jadi rusak brandnya. Lalu yang ketiga, agile and lean, ini juga penting ya. Jadi sekarang ada istilahnya Scrum ya. Kalau dulu zaman saya kuliah rekayasa perangkat lunak itu belum ada. Seingat saya pelajaran Scrum itu belum ada. Dulu masih EDSC, waterfall gitu ya. Saya nggak tahu ya sekarang mata kuliah sekarang rekayasa perangkat lunak udah diajarin Scrum belum, Bu? Kenapa, Tisa? Sekarang ada pelajaran rekayasa perangkat lunak masih ada, Bu ya? Jadi kita kan teknik elektro itu dibagi dua. Ada dua prodi nih. Ya. Yang PSTI sama teknik elektro. Nah, di teknik elektro sendiri kita kan ada 3 konsentrasi: tegangan tinggi, elektronika, dan TLT, teknik telekomunikasi dan sistem informasi. Nah, sebetulnya di dasar itu ada pengenalan PTI, apa sih judul mata kuliahnya? Itu ada perangkat lunak. Ya, itu ada tapi hanya pengenalan di bawahnya aja. Gitu. Yeah. Nah, kalau di PSTE, prodi teknik elektro, kalau di TLT, jadi kita mengajarkan ini salah satunya ya pemrograman juga rekayasa. Itu karena kita tidak komputer lagi ya, Tessa dulu kan komputer ya. Iya, saya dulu sistem komputer. Sistem komputer itu nggak ada lagi, itu pindah ke PSTI. Tapi kalau kami yang dari konsentrasi TLT merasa perlu, ya itu tetap kami berikan. Gitu. Iya. Kalau yang di Power atau yang di LKKen saya kayaknya nggak ada. Tapi dasar aja ada, pemrograman dasar aja mereka diberikan. Gitu. Oke. Nah, kalau saran saya nih ya, rekan-rekan kalau misalkan kebetulan nggak wajib ya mungkin ngambil rekayasa perangkat lunak atau RPL atau software engineering lah mungkin kalau bahasa Inggrisnya bukunya. Itu kalau saran saya ambil, gitu ya. Kenapa? Itu bagus, ilmunya bagus. Saya juga menyadarinya baru sekarang ketika saya udah bermain di project, gitu ya. Jadi metodologi itu penting untuk melakukan project project management lah bisa dibilang ya. Dasar project management. Bisa bayangin
kalian membuat sesuatu, terus kalian nggak rancang metodologinya. Yang ngerjain bukan satu orang. Kalau ngajarin yang kalian kayak kalian buat skripsi yang ngerjain kalian doang gitu kan, nggak masalah, nggak usah pakai metodologi gitu kasarnya kan. Kamu bayangin yang ngerjain 1000 orang atau 100 orang. Kalau nggak pakai metodologi bisa berantem tuh codingannya kan, itu kasarnya kan. Terus gimana ngatur timelinenya, gimana ngatur bugnya kalau ada bug kan gitu kan, gimana ngatur koordinasi antar timnya. Nah itu ada diajarin di sini sebenarnya gitu. Itu sangat penting, menurut saya sangat penting. Minimal ilmu dasar itu kalian tahu. Itu ya. Kalau kita di PST itu ada mata kuliah algoritma pemrograman, satu lagi PTI ya, pengenalan teknologi, pengantar teknologi informasi. Oke. Nah, di situ. Makanya saya bilang, karena kan kalau dulu ada di komputer, embedded system segala macam itu sudah lari ke PSTI semua. Tapi di dalam kalau kami di TLT itu kita di dosen TLT selalu pemrograman wajib, jadi ada beberapa mata kuliah pilihan kayak teknologi multimedia ini kan juga basicnya adalah pemrograman memakai bahasa Java segala macam untuk pembuatan aplikasi Android. Nah dan makanya kalau kuliah kayak gini nih sangat membantu memotivasi mahasiswa ini coba mengembangkan diri gini. Iya, betul. Ketika mereka mengambil konsentrasi, saya selalu bilang jangan membatasi diri bahwa saya tidak suka dengan aplikasi gitu. Karena mau juga saya bilang mau PLN juga sekarang mereka udah mengembangkan SCADA, semua berbasis IoT untuk ininya, meterannya, segala jaringannya, mereka bisa memasang wireless sensor network berbasis IoT yang bisa diakses. Mau pakai HP aja katanya. Untuk mengetahui gangguan PLN mau taunya pakai HP aja. Itu kemarin dari narasumber kita yang dari PLN. Kebetulan saya undang yang dari SCADA. Jadi apapun passionnya, karena ini ada di mahasiswanya dari mana-mana, tapi jangan membatasi diri, jangan mengatakan bahwa saya tidak suka IT, saya tidak bisa aplikasi. Jadi jangan membatasi diri sendiri gitu. Nah, makanya narasumber saya selalu mengundang untuk membuka wawasan bahwa mereka harus belajar ini, walaupun tidak dikonsentrasi, nggak diajarkan gitu. Setuju. Itu betul Bu, itu dan kejadian Bu. Jadi itu yang tadi saya bilang. Jadi beberapa case saat saya interview ke tadi ya, fresh graduate yang harusnya dia cinta IT ya, ini bukan lektor, bahkan dia lulusan IT gitu ya, Eskom gitu, gitu ya. Itu ada yang sangat belak-belakan, saya nggak mau coding, saya bilang. Jadi kamu kuliah 4 tahun benci coding, lucu ya saya bilang gitu ya. Sebenarnya coding itu nggak harus dibenci, gitu saya bilang. Coding itu adalah pola pikir kalian untuk membuat semacam pola pikir yang terstruktur kan gitu kan, dengan cara algoritma kan gitu kan, dan itu bisa dipakai di mana aja loh. Gitu. Jadi kalau kalian benci coding atau benci algoritma, kalian berarti benci cara berpikir yang terstruktur. Itu menurut saya malah itu kecenderungannya itu, artinya dia terlalu berantakan otaknya gitu kasarnya. Padahal pola pikir yang terstruktur itulah yang bisa membuat sesuatu yang kompleks itu menjadi lebih mudah untuk dicerna oleh orang banyak. Gitu. Itulah gunanya algoritma. Algoritma itu sebenarnya lebih kecil lagi karena itu udah larinya ke function. Artinya kalau kita membuat coding itu udah paling bawah tuh biasanya. Butuh algoritma gitu ya. Nah kalau ini, Agile and Lean ini lebih ke proyek besarnya lagi. Jadi bayangin kalau kita seorang CTO lah misalkan, atau manajer lah ya, atau supervisor lah ya, nggak usah tinggi dulu, supervisor aja. Yang punya anak buah 5 orang gitu ya. Taruh kalian, saya kasih tugas buat ini kayak Himator di sekarang saya lagi buat proyek kecil lah untuk buat database alumni gitu kan. Mungkin ada salah satu mungkin di sini yang tahu. Jadi 11 orang konon katanya udah ada timnya, saya juga belum sempat ngobrol sama mereka gitu ya. Nah, gimana caranya menghandle 11 orang itu biar kerjaannya sinkron. Kan gitu kan, dan tepat waktu dan tidak bertabrakan gitu kan. Nah, itulah konsep ini yang dipakai. Zaman dulu namanya SDLC, waterfall gitu ya. Jadi berurut dari analisa, coding, desain, testing dan lain-lain gitu ya. Mungkin kalau ada yang skripsinya di programming gitu ya, itu pasti dipakai tuh
Kenapa? Itu untuk metodologi penelitiannya apa, itu biasanya ada tuh teori-teorinya gitu kan. Pasti dipakai teori itu kan gitu kan. Tapi kalau dunia kerja agak beda gitu ya. Sekarang istilahnya ada Scrum gitu ya. Nggak bisa pakai itu. Kalau pakai itu kelamaan. Kelamaan. Kenapa? Karena sekarang istilahnya Scrum. Nah, ini kalau nggak ada di kampus, saya juga nggak paksa kampus semua harus bisa belajar Scrum. Karena ini relatif baru gitu ya. Ini bagi mahasiswa atau rekan-rekan di sini yang nggak ada pelajaran di kampus bukan berarti wah udah ada gue nggak ngerti. Bukan itu tujuan saya, malah justru sebaliknya. Coba cari tahu belajar Scrum di mana ya, di YouTube aja cari gitu. Atau kalau ada internet online apa belajar online. Bahkan kalau mau ngambil sertifikasinya ada namanya Scrum Master tuh. Kalau kalian nanti dunia kerja, misalkan nih kalian belum pernah kerja terus ditanya, "Kamu bisa Scrum?" Bisa. Misalkan ya, ini contoh aja. Terus kamu tahu apa Scrum? Saya udah Scrum Master. Langsung tuh tunduk itu si interviewnya. Saya jamin. Ngerti gak? Ini bocoran maksud saya. Jadi kalian udah mempersiapkan diri sebelum kalian lulus. Gitu loh. Jadi omongan saya ini kalau kalian ikutin, saya jamin. Kalian boleh datang lagi 5 tahun lagi ke saya, ketemu saya gitu. Kalau kalian lakukan apa yang saya omongin, saya jamin 5 tahun lagi kalian pas interview langsung terima. Saya jamin. Gitu. Kenapa? Kalian udah siap. Gitu. Atau bahkan gaji kalian mungkin bisa jadi langsung tinggi gitu. Kenapa? Orang nggak mau ngelepas kalian gitu. Ini si Fulan nih keren banget nih, udah pinter banget. Gua mau kasih gaji lo berapa juga gue kasih lah gitu kasarnya. Itu saking kalian dibutuhkan gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Jadi coba pelajari Agile dan Lean ini. Lean ini ada bukunya. Ya, ada bukunya. Googling aja. Nggak apa-apa. Gitu ya. Lalu ecosystem driven ya. Jadi kenapa Gojek, Grab, Tokopedia dan lain-lain itu bisa besar. Kenapa? Karena dia ecosystem driven. Gitu ya. Jadi gimana aplikasinya itu saling menguatkan. Contoh, Gojek ya, yang paling gampang Gojek Grab lah ya. Kenapa Gojek dulu terkenal? Karena Gojek membuat ekosistem baru yaitu ojek pangkalan, opang ya istilahnya, ojek pangkalan itu berubah menjadi ojek online gitu kan. Kalau zaman awal ojek Grab Gojek ya kalau kalian ingat. Atau kalian mungkin dulu masih SD jangan-jangan gitu ya. Tahun awal ya, saya nggak tahu tuh 2000 berapa dulu awal-awal Gojek di Indonesia, 2014 kali mungkin atau 2013. Gitu ya. Itu sempat ricuh itu, banyak juga yang berantem tuh gitu kan, ojek pangkalan, ojek online berantem. Tapi intinya bukan itu yang saya bahas. Gojek itu membuat ekosistem. Akhirnya dia membuat suatu kekuatan besar ojek online. Akibatnya apa? Sekarang ekosistem ojek udah terbentuk. Ojek online udah terbentuk. Jadi kalau kalian ngelihat ya, saya jamin di Lampung juga udah begitu kali ya, atau di daerah lain. Ada satu kawannya aja misalkan kemalingan atau kecopetan gitu ya misalkan. Itu satu kampung yang ojek online tuh pada datang semua tuh pasti. Gitu. Kenapa? Karena mereka udah buat ikatan yang cukup kuat. Ya. Bahkan misalnya ada kecelakaan ya, tuh langsung satu pasukan datang itu. Itu bahkan kemarin sempat berantem antara Grab dengan taksi Bluebird Jakarta ya, ini kasus Jakarta, mungkin di Lampung mungkin enggak. Tahun 2016 kalau nggak salah saya ingat saya. Jadi pas Grab Gokar dulu ya awal muncul ya, ini bukan Gojek, bukan ojek. Itu muncul, taksi Bluebird tuh berantem sama Grabcar sama Gokar. Jadi saling berantem lah. Si Gokar yang ngomukul taksi ngomukul Bluebird gitu kan. Wah, udah ada berantem. Itu sempat chaos di Jakarta dulu, sempat rusuh lah gitu ya. Kenapa? Karena ekosistemnya saling terganggu. Gitu kan. Gokar itu merasa menang gitu kan, taksi Bluebird merasa kalah sebenarnya saat itu. Kenapa? Karena orang pada pindah semua ke taksi online gitu ya, akibatnya mereka kekurangan pelanggan, jadi saling berantem. Tapi sekarang mereka saling bersahabat. Itu istilahnya apa? Istilah sekarang apa? Kolaborasi. Sekarang kalian bisa mesen taksi Bluebird lewat Gojek, bener ya? Grab juga bisa gitu. Itulah dunia masa depan. Jadi kalian nggak usah berantem berkolaps. Makanya istilah sekarang di konten kan kolaps yo, itu sebenarnya kan istilah ini juga collaboration gitu kan. Jadi ekosistem itu harus kita perkuat. Jangan kita membentuk permusuhan di antara ekosistem. Gimana caranya kita malah saling memperkuat antara ekosistem gitu ya. Contoh ekosistem yang lain di Grab adalah ekosistem merchant yang tadi saya bilang. Sekarang merchantnya GoFood atau GrabFood itu saling kuat tuh sekarang gitu. Kenapa? Karena mereka merasa kalau gue nggak masuk GoFood, gue rugi nih. Gitu. Kenapa? Pelanggan gue langsung turun drastis. Coba aja. Misalkan nih,
apa ya yang terkenal ya, misalkan di Lampung saya nggak tahu yang terkenal, mungkin martabak apalah mungkin yang di Lampung misal, atau bakso Marem apa di Lampung yang dulu yang terkenal, bakso Sony gitu ya misalkan, seingat saya dulu terkenal, mungkin ya, saya nggak tau ya karena saya udah lama nggak tinggal di Lampung. Masih terkenal sampai sekarang. Masih terkenal ya. Oke. Bakso Sony misalkan udah ada di GoFood pasti Bu ya, sama di GrabFood ya pasti ya. Saya bukan pengguna GoFood. Oh gitu. Karena yang lain yang suka mesen. Saya lebih suka. Ya, memang ada orang kayak gitu. Memang itulah bedanya Bu, makanya saya bilang tadi generasi kita generasi yang lain. Tapi kalau yang milenial ke bawah ini kadang-kadang malas Bu, apalagi kalau udah di kampus kan, apa anak-anak kampus Bu maunya di kamar mulu kan. Nah, intinya apa? Saya jamin sekarang, nih kalau kita bisa undang pemiliknya bakso Sony gitu ya. Coba tanya, pendapatan dia, pemasukan dia dari GrabFood apa GoFood gitu ya, lebih tinggi mana? Saya jamin minimal setara. Bahkan mungkin banyak yang sudah bilang lebih banyak lewat online. Itu loh maksud saya. Itulah ekosistem. Yang tadinya online, offline itu lebih banyak ya, kayak generasi kita mungkin masih sering datang gitu ya. Tapi ternyata enggak juga. Sekarang malah penghasilan mereka lebih banyak dari online. Atau dua-duanya penuh, bisa juga. Artinya apa? Offline-nya juga rame, online-nya juga rame. Gitu ya, tergantung. Itu tergantung makanannya. Kalau kayak martabak kan orang nggak mungkin datang gitu kan, nongkrong di pinggir jalan malas juga gitu kan, artinya pasti online gitu kan. Tapi kalau kayak bakso, kayaknya lebih enak makan di tempat. Betul. Saya juga suka tuh makan itu Bu, sate Pak Kumis Bu. Masih ada gak? Sate Pak Kumis masih ada. Masih ada. Itu enak juga itu. Kayaknya kalau dibungkus mah nggak enak. Di rumah aja nggak enak makannya Bu ya, mesti di sana itu. Iya, udah dingin nggak enak lagi. Iya. Nah itu ya kira-kira ya. Jadi ekosistem itu bisa memperkuat aplikasi kita. Oke, ini saya percepat aja karena waktunya mungkin udah 1 jam nih hampir. Lebih malah ya. Nah ini Lean ya. Jadi Lean tadi sempat kita singgung ya. Jadi pertama kali startup mungkin melihat ini. Apa yang harus dibuat produknya tadi ya, dianalisa berdasarkan tadi apa? Experience centric tadi ya, jangan egocentrik. Jadi dia melihat dari sudut customer gitu ya. Jadi customernya itu harus fokus. Jadi kita biasakan kalau membuat suatu apapun itu ya, mau aplikasi, mau itu makanan, mau itu fashion, hijab gitu ya. Saya nggak ngomongin semua teknologi ya, karena ini entrepreneur general loh sebenarnya, bisa untuk mana aja, bisa untuk apa aja. Itu produknya apapun gitu ya. Coba fokus ke customer gitu ya. Kenapa? Kalau kalian nggak fokus ke customer, itu membuat produk kalian nggak laku atau nggak dikenal. Gitu. Contoh, misalnya kalian buat hijab nih, saya keluarkan dari teknologi biar mungkin lebih mudah dicerna. Kalau kalian nggak clear, ini hijab ini untuk siapa, kalian akan bingung nanti untuk melakukan market validation. Ujung-ujungnya untuk iklan kalian, buat konten kalian di sosial media atau di YouTube atau dimanapun lah ya. Kenapa? Karena kalian nggak tahu customer kalian siapa, gitu ya. Tapi kalau kalian jelas, saya buat hijab misalkan ya, untuk anak kuliahan. Ya, misalkan di otak kalian udah set. Oh, gue mau buat hijab untuk anak kuliahan. Berarti apa nih? Berarti bahannya harus yang nyaman dipakai, nggak ribet. Satu, kan gitu. Warnanya berarti nggak boleh yang kayak emak-emak, kan gitu kasarnya kan. Jangan warna yang bunga-bunga. Oh, anak-anak kampus mana mau gitu kan, gitu kasarnya kan. Pasti yang ya kekinian lah. Saya nggak tahu ya sekarang fashion anak-anak muda kayak apa gitu ya. Tapi intinya apa? Ketika kalian sudah checklist tuh semua kebutuhan customer kalian, produk kalian akan fokus, gitu ya. Sehingga apa kemungkinan nggak dibeli sama customer kalian tadi itu kecil, gitu. Kenapa? Karena pas ini dijual di pasaran gitu, atau kalian jual di mana tuh, di depan GSG gitu misalkan gitu ya, mungkin langsung pada beli. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginannya si customer tadi. Oh, ini yang gue cari-cari selama ini nih, jilbab yang begini nih. Nah, kira-kira gitu ya. Mungkin ini mereka kita kasih kesempatan bertanya ya. Oh, boleh. Silakan. Coba siapa yang mau bertanya, silakan sebutkan. Iya. MPM sama. Mari saya istirahat juga sebentar. Iya, biar saya juga istirahat dulu sebentar. Silakan ya kalau ada yang bertanya. Izin bertanya, Kak. Izin ada ya. Ya, silakan. Nama dan asal universitasnya, Sodik.
Perkenalkan nama saya. Mute, nggak mau mute, Sodik. Apakah terdengar Bu suaranya Bu? Agak putus-putus sih. Ya, Coba agak putus-putus. Coba diulang lagi nggak apa-apa. Kendala sinyal mungkin. Ayo, Sodik. Oh, Oke, ulang lagi. Mute. Kamu mute. Mic-nya mute. Sodik. Oke. Oke, silakan. Ya, betul. Oke. Kalau boleh tahu produknya apa yang mau kalian buat rencananya? Biar saya ada bayangan juga. Ya. Iya, pertanyaan saya, ada gak bayangan kalian mau buat produk apa? Biar saya tahu juga. Oh, software. Oke, baik. Saya boleh nanya Tessa, berdua nih, jawabannya langsung Tessa nih. Oke, boleh. Silakan Bung. Saya itu suka kepikiran kan, suka memberikan tugas juga ke mahasiswa. Ini contoh. Sekarang itu kan ada rate apa ya untuk aplikasi penyewaan tempat kos-kosan, rate apa sih namanya? Red Doors. Red Doors. Nah, kenapa kalau kesannya kita bikin aja versi lokal aja, tidak usah mendunia? Karena saya pikir kan bangsa pasarnya kita gitu ya. Kenapa kita harus membuat aplikasi kemudian supaya bisa ada investor supaya ini berkembang? Bisa nggak kita membuat nih kayak Lightbig misalnya ya, aplikasi apa gitu. Ya udah untuk kita di dalam Indonesia aja gitu, untuk pasar kita aja. Kemarin kita juga narasumber ya, Sandi juga bikin untuk kayak startup untuk beberapa pelayanan jasa. Sandi bilang nanti akan ada investor supaya ini membesar. Nah saya bilang, apa enggak pasar kita diambil sama investor itu? Kenapa kita nggak buat aplikasi untuk lokal aja? Karena pasarnya udah jelas. Pasarnya pasti untuk lokal gitu loh. Kenapa kita harus membuat itu yang mendunia terkenal ini gitu? Data investor pasti diambil investor. Pasarnya jelas kita, itu bisa nggak kita buat semacam aplikasi hanya khusus untuk Bandar Lampung aja, atau Provinsi Lampung aja, atau Sumatera aja gitu. Kita membatasinya gitu. Untuk menjaga market ini tadi loh. Gitu. Oke. Pertanyaan bagus Bu Mel. Oke. Mungkin ada lagi sekalian, nggak apa-apa, satu lagi biar gabung. Oke, silakan. Kalau ada yang ingin bertanya, satu lagi. Udah nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya... Ya, ada, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Cayono dengan NPM 2015031103 dari Universitas Lampung. Izin bertanya Pak, untuk skill programming sendiri itu kita untuk skill yang diperlukan di dunia IT ini lebih baik ke satu skill saja atau banyak skill gitu Pak ya? Oke, baik. Oke, makasih pertanyaannya. Oke, saya jawab satu-satu ya. Mungkin digabung juga mungkin jawabannya nanti. Jadi gini, saat kita membuat produk itu ada dua sumber ya, ada dua sumber gitu ya. Bisa jadi memang masalah ya, biasanya dari masalah. Jadi startup itu atau entrepreneur itu sebenarnya adalah menyelesaikan masalah orang lain, gitu ya. Itu poin utamanya. Masalah ini bisa macam-macam ya, bisa masalah yang benar-benar clear, artinya memang kayak tadi ya, kayak Gojek itu clear masalahnya, terutama di kota besar. Saya merasakan. Kenapa saya bilang merasakan? Karena saat saya kuliah dulu, S2 saya kebetulan kuliahnya di Pelita Harapan, UPH.
itu kebetulan UPH itu punya cabang di Semanggi, di Mall Semanggi ya. Jadi di Jakarta tuh ada Semanggi, tuh mall yang lumayan besar lah ya di tengah kota. Kebetulan dia punya cabang di situ, makanya saya ambil di situ, salah satunya itu. Itu kantor saya dulu di Kuningan. Kuningan ke Semanggi itu, ke Sudirman itu sebenarnya dekat banget. Kalau secara jarak mungkin cuma 2-3 kilo lah ya mungkin ya. Mungkin dari Unila ke Pasar Bambu Kuning lah, kurang lebih gitulah. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat lah gitu ya. Cuman karena macet itu luar biasa, itu bisa 1 jam lebih bisa ke sana gitu. Karena macet, bukan karena jauhnya gitu kan. Saat itu belum ada Gojek, jadi masih ada ojek pangkalan yang saya bilang, ojek biasa. Itu biayanya itu bisa beraneka ragam. Jadi saya kuliah mungkin nggak tiap hari, mungkin seminggu 3 kali gitu ya. Itu harganya tiap hari beda-beda. Jadi sehari pertama mungkin hari Senin paling macet 30.000 gitu kan karena macet. Terus besoknya nggak begitu macet, mungkin turun 20.000 gitu kan. Intinya apa? Dan itu ngantri karena saya kan kuliahnya pas orang pulang kantor gitu ya, after office gitu ya. Jadi barengan orang pulang kantor saya kuliah juga gitu kan. Jadi ngantri. Jadi tuh ojeknya tuh jadi primadona itu. Ojeknya mungkin cuma 5 gitu. Wah, itu yang ngantri bisa puluhan, panjang bener yang ngantri ojek itu. Jadi luar biasa gitu. Nah mungkin gitu ya, mungkin saat itu pembuat Gojek ini atau Grab gitu saat itu udah melihat masalah itu. Gitu, itu masalah problem solving gitu ya. Dia buat produk ya. Itu salah satu cara ya membuat produk gitu, ide gitu ya. Ide itu bisa dari masalah gitu. Tapi yang paling susah itu adalah genuine. Artinya benar-benar novel, artinya benar-benar nggak ada orang pernah mikirin, dia mikirin. Gitu ya. Saya sih nggak berharap kalian di level yang itu gitu. Itu levelnya Steve Jobs lah ya. Levelnya Steve Jobs, levelnya siapa? Thomas Alva Edison gitu ya, atau Elon Musk gitu ya. Mungkin itu gitu ya. Yang orang nggak pernah berpikir sesuatu, ternyata dia membuat sesuatu yang gue butuh ini sebenarnya gitu ya. Itu kalau bisa kalian level itu boleh-boleh aja gitu. Dan saya nggak melarang gitu ya. Tapi saya sih nggak berharap, minimal kalian di level yang nomor 1 tadi. Jadi kalian ngelihat masalah yang kalian hadapi langsung boleh, atau yang orang lain hadapi. Jadi nggak harus kalian hadapi ya. Misalnya kalian nggak pernah ngalamin susah buat ojek, berarti kalian nggak buat ojek ya nggak juga gitu ya. Orang lain yang ngalamin kan gitu kan, nggak masalah. Gitu ya. Intinya apa? Tetap kuncinya apa kalian kan? Experience centric. Jadi experience orang itu, pemakai itu yang kita tarik ke produk kita. Gitu supaya apa? Marketnya tervalidasi. Tadi yang pertanyaan berikutnya gitu kan. Bagaimana memvalidasi market gitu ya. Ya karena kita udah tahu solving problemnya, udah tahu pemakainya, udah tahu yang butuh siapa gitu. Jadi nggak akan miss tuh. Yang miss itu apa? Kita berpikir sendiri dan kita nggak pernah bertanya ya. Nah gini nih ya, bisa jadi gini, kita berpikir sendiri boleh. Nah, saya bilang tadi berarti kalian akan mendekati seperti Steve Jobs, Elon Musk gitu yang terkenal gitu. Tapi kamu yakin nggak dia langsung buat? Enggak, dia tetap survei. Dia tetap namanya market research, tetap lakukan, pasti saya jamin. Tapi dengan lingkup yang kecil, yang tadi Bu Mel bilang, lingkup itu bisa besar, bisa kecil. Jadi dalam dunia business model Bu Mel, gitu ya, itu memang ada business model yang sangat niche market, gitu ya. Artinya memang yang pakai hanya segelintir orang, atau hanya area tertentu, itu boleh. Itu tergantung kita merancang produk kita dari awal, dan itu sah-sah saja dalam dunia istilahnya bisnis model, boleh banget gitu. Jadi misalkan kalian mau buat tadi ya ojek online khusus Lampung, boleh banget, itu boleh banget, dan sudah banyak yang lakukan. Makanya sekarang ada istilahnya go local, bukannya go global lagi Bu Mel. Sekarang udah turun levelnya jadi go local. Jadi mereka akan jadi local hero di daerahnya. Gitu. Asal tadi jangan terlalu pede juga ya, tanda kutip ya, jangan terlalu pede juga. Artinya dia harus survei. Karena ada beberapa daerah ini berhubungan dengan custom culture ya, budaya daerah setempat. Contoh, Indomaret di Padang, kebetulan kita sama-sama orang Padang nih Bu Mel, Minang ya. Di Padang itu ya, itu nggak ada Indomaret sama Alfa gitu. Kenapa? Karena mereka keras. Culture-nya cukup keras untuk melawan, tanda kutip ya, kapitalisme, tanda kutip ya, gitu ya. Jadi, kemudian saya kan pernah kerja di Indomaret, jadi saya tahu betul gitu ya. Di Padang itu nggak ada Indomaret gitu ya. Saya nggak tahu sekarang. Gitu ada ya. juga.
nggak ada juga ya. Karena mereka punya budaya yang sangat kuat. Kalau misalkan Indomaret masuk ke Padang, menurut mereka ini akan mematikan bisnis lokal, kan gitu kan? Ya, justru sekarang itu Indomaret lokal itu yang tumbuh besar. Nah, itu yang banyak banget sekarang dengan segala macam, ya setiap sudut ada Indomaretnya lokal. Betul. Dan itu hidup ekonomi rakyatnya, hidup ininya. Betul, itu budaya yang bagus. Nah, saya akan cerita sebaliknya, Bu Mel. Ada beberapa culture daerah yang sebaliknya dari Padang. Dia sangat membenci produk-produk lokal. Ya, saya nggak usah sebut daerahnya. Nanti takutnya ada orangnya di sini, nanti tersinggung. Jadi ada beberapa daerah seperti itu. Jadi dia lebih bangga menggunakan produk luar. Itu culture, dan saya nggak bisa salahkan itu. Itu budaya. Jadi kalau dia pakai produk lokal, lo kampungan lo. Gua dong nih pakai produk luar. Itu culture. Dan kita nggak bisa memaksa. Ya, culture itu udah terbentuk soalnya. Nah, kalau kita memaksa produk kita di daerah yang seperti itu nggak akan laku, saya jamin. Gitu ya. Jadi kembali lagi, kita juga harus mengaca market kita cocok nggak dengan jenis produk yang mau kita buat, gitu ya. Solving problem nggak, gitu ya. Kalau nggak solving problem, jangan nekat, gitu. Nggak akan laku, percuma nanti, gitu ya. Jadi balik lagi, segmen pasar itu bisa kecil, bisa besar. Sebenarnya teorinya Bu Mel, semakin kecil semakin bagus. Teorinya begitu. Semakin sharp itu semakin bagus. Kenapa? Karena kemungkinan kita salah itu makin kecil. Gitu. Jadi kalau begitu kan ya, Tesar ya. Jadi kalau mahasiswa ini mau bikin startup lokal aja, aplikasi startup lokal aja, marketnya itu jelas ya. Di ini saya pikir mungkin perekonomian kita bisa lebih kuat. Kalau seperti Tesar bilang tadi bahwa misalnya itu kita kan keluar semua, Shopee itu kita kan keluar semua. Yang apa si ininya kan sopirnya juga tetap digaji rendah, ini rendah gitu kan. Betul. Berarti kan ya rakyat kita membayar mahal, duitnya dibawa keluar. Si rakyat juga tetap tidak sejahtera. Nah, ini juga pernah berapa tahun yang lalu ya saya ya, 4 tahun apa berapa tahun yang lalu. Karena saya punya kos-kosan di Lampung kan. Saya itu bareng Magigi hari itu buat aplikasi kos-kosan. Jadi begitu misalnya kayak Tessa dari Jakarta kuliah ke Lampung, kan susah mencari tempat kos yang sementara image-nya Lampung itu daerah yang keras, aman nggak, gimana nggak gitu ya. Nah, ketika kita membuat aplikasi kos-kosan aja, pasti kita perlu bekerja sama dengan tempat kos-kosan bahwa standar kos-kosannya harus begini gitu ya. Nah, itu udah berapa kali saya coba buat sama mahasiswa, terkendala terus ya, karena mahasiswanya ganti, karena satu semester tuh nggak cukup ya mengelola itu gitu ya. Dan itu berhenti tiba-tiba keluar red cross itu ya, red doors keluar red doors. Nah, ini kemarin saya mau buat ini, mereka sudah buat duluan. Akhirnya mereka buat gitu ya, karena apa ya, perkembangan kampus di Lampung ini kan cukup pesat juga. Ada ITERA yang tadinya IAIN udah jadi UIN gitu ya, yang menerima mahasiswanya juga dari mana ya, PIPIN, dari mana-mana gitu. Sementara informasi yang dibutuhkan oleh pendatang itu untuk ke Bandar Lampung itu nggak ada. Makanya saya bilang, saya harap nih dengan mata kuliah ini nanti mahasiswa-mahasiswa ini apa ya, tertrigger. Wah, ternyata saya bisa bikin aplikasi sederhana, startup sederhana hanya untuk lokal aja bisa gitu ya. Bisa. Sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Itu sebetulnya ada aturan. Apakah ada aturan atau rule yang harus diikuti atau gimana ya, Tesar itu? Ya, ada Bu. Jadi gini, yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita mau buat produk, pastikan marketnya jelas. Ini kan yang di slide saya lagi dibuka ini ya. Ya, ini nomor 2 sebenarnya. Yang kita bahas dari tadi nomor 2. Customer-nya harus clear, ya. Karena kalau ini nggak jelas, ini customer ini bisa berupa tadi ya, bisa berupa umur, jenis pekerjaan atau wilayah, gitu ya. Jadi ini bisa, istilahnya kalau dalam bahasa marketing itu personanya, profilingnya si customer kita mau apa, itu semakin sharp, semakin tajam, semakin bagus sebenarnya, gitu ya. Jadi kita semakin lebar, itu sebenarnya bagus juga, artinya customer kita banyak, tapi
kemungkinan kita bakar duitnya jadi lebih besar. Gojek tadi, contoh Gojek, contoh Tokopedia itu kan luas, semua orang boleh pakai. Dia nggak spesifik, ya kan? Semua orang boleh pakai, mau mama, mau anak kecil, mau nenek-nenek, mau kakek, boleh semua pakai. Tapi saya tidak menyarankan sebenarnya kayak gitu. Gitu. Kenapa? Itu pasti budgetingnya jauh lebih besar. Yang istilah bakar duit itu. Gitu ya. Nah, kalau kita niche market, marketnya segmented, itu pasti pengeluarannya jauh lebih kecil. Yang tadi Ibu sempat ngomong kenapa Sandi butuh dana besar, berarti dia pilih yang tadi segmennya besar. Kalau segmennya besar, dia pasti ongkos marketingnya juga besar, ongkos servernya juga besar, semuanya jadi besar. Ongkos customer service-nya juga besar. Kenapa? Yang jawab komplain juga harus banyak. Kan gitu kira-kira ya. Jadi ini implementasinya memang trade-off-nya pasti ada. Gitu. Makanya tadi saya selalu tekankan, kalau mau membuat terutama bagi yang pemula, saya sangat menyarankan buat yang segmented, yang jelas segmennya. Contoh, misalkan tadi Bu bilang hanya untuk Unila, kampus Unila, itu pun keren juga. Asal berhasil dia sukses, semua mahasiswa Unila pakai itu, gitu misalkan. Itu udah keren gitu maksud saya. Bayangin mahasiswa Unila berapa ribu itu kan gitu kan. Kalau semua jadi customer dia udah kaya raya juga dia, nggak harus keluar Unila. Kan gitu setahun itu 6.000 orang mahasiswanya. Gitu. Jadi sebenarnya masalah pemilihan segmen itu nggak harus besar, Yang penting bisnis modelnya, gitu ya. Bisnis modelnya clear ya. Ini nomor 3 nih bisnis model Bu. Gitu. Yang paling penting nomor 3 juga sebenarnya. Jadi produknya udah tahu nih, misalkan ya tadi ya. Oh, gue mau buat aplikasi nyari kos-kosan misalkan gitu ya. Udah sepakat nih. Oke, kita buat ya, gitu kan. Terus customernya siapa? Ya udah deh, Bandar Lampung dulu. Nah, itu customer tuh. Kita nggak usah ke luar dulu deh, kita jadi raja di Bandar Lampung, nah, gitu kan, go lokal dari istilah saya, atau local hero, gitu kan. Oke, sepakat ya, cuman di Bandar Lampung, ya, gitu kan. Nah, nomor 3, bisnis modelnya gimana, how to make money-nya, gitu, ini juga penting. Nomor 1 oke, nomor 2 oke, ternyata nggak ada cuannya nih, nggak ada untungnya, misalkan, nah ini juga salah. Dan banyak bisnis yang gagal di nomor 3 Bu, gitu, aplikasinya banyak yang make, produknya oke, ternyata nggak bisa nyari untungnya di mana, gitu. Kenapa? Kenapa hal itu bisa terjadi? Iya, kenapa gini Bu? Karena begini. Contoh kayak Gojek. Ibu kira udah untung belum? Belum Bu. Gitu kan? Itu dia karena terlalu banyak bakar duitnya, burning money-nya tadi. Ketika dia berusaha ngambil untung, dia mengambil untung di mana tadi yang saya cerita? Di merchant. Contoh di merchant, dia ngambil 25%. Gitu kan? Apakah dari merchant yang cuman berapa ribu itu kan merchant nggak banyak? Apakah bisa menutup semua OPEX-nya Gojek? Nggak bisa, tetap nggak akan bisa. Kenapa? Karena dia menurunkan harga normal yang harusnya kita sebagai customer membayar, gitu. Jadi misalkan kita dari Bandar Lampung, dari Unila ke Bambu Kuning gitu misalkan tadi atau ke Kartomoro, itu mestinya kalau pakai ojek pangkalan, ibu tes gitu, misalkan masih ada ojek pangkalan, berapa kita naik ke ini ke Kartomoro gitu misalkan ibu kalau misalnya ada ojek, mungkin dia akan ngebuat harga yang benar sebenarnya 40.000 misalkan atau 30.000. Kenapa? Karena titik itu dia untung. Karena kalau dia ngomong 10.000 gue nggak untung, bensin gue aja berapa kan gitu kan, capeknya belum kan gitu kan, belum ganti oli macam-macam gitu kan. Artinya angka itu sebenarnya angka yang benar. Tapi di Gojek kan enggak, Gojek lebih murah, 20.000 misalkan atau bahkan 15.000 gitu kan. Itu yang harga nggak masuk akal. Ujung-ujungnya apa? Mereka buntung sebenarnya Bu. Nggak dapatkan keuntungan dari bisnisnya. Tapi kenapa masih bisa survive? Ya itulah bakar duit istilahnya, burning money. Jadi mereka disokong oleh investor-investor yang besar tadi, kapitalisme tadi. Gitu. Bisnis mereka bukan mencari untung Bu, tapi membunuh bisnis yang mau eksis. Jadi ketika kita sudah terlena mau menggunakan Gojek dan Grab atau sejenisnya dan tidak ada pesaing lain, disitulah dia melakukan monopoli pasar. Itu saya lihat ya Tesar, setiap saya berkunjung ke kota-kota, contohnya kemarin saya di Bukit Tinggi itu angkot mulai angkot itu mulai hidup lagi. Betul. Nah, di Bandar Lampung ini saya juga, angkot udah mulai bergerak lagi. Kenapa? Ternyata dulu pertama kali saya naik Gojek ya, kalau saya dari rumah ke kampus tuh saya bisa bayar cuma 7.000 atau 10.000. Sekarang saya harus naik motor itu udah bayar 30.000. Dulu 30.000 itu udah naik mobil gitu ya. Betul. Jadi kalau kita hitung-hitung ya nggak mau juga
kata 50.000 itu bisa bensin berapa minggu kalau naik motor. Berarti mereka akhirnya terakhir mereka mengambil untung yang gede kan? Itu dia, itu maksud saya bilang. Nanti ujung-ujungnya dia akan berusaha ini, gitu loh. Tapi ada beberapa orang yang sudah kebalang apa ya, merasa enak. Ya mungkin bagi kita yang pengen hemat jadinya akan berpindah gitu kan. Tapi bagi segmen yang udah merasa gue nggak mau lagi naik angkot deh kan gitu, capek, nggak enak lah gitu kasarnya, tetap ojek